Aku seorang anak muda yang masih merintis karir. Secara terpaksa harus menikahi nenek tua atasanku, demi biayai pengobatan ayahku yang sakit keras. Namun setahun kemudian pernikahanku justru begini. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen dulu bunda-bunda semua dari daerah mana saja, agar kita makin akrab. Dan bagi bunda yang belum subscriber, jangan lupa untuk klik tombol subscriber agar tidak ketinggalan kisah menarik selanjutnya. Namaku Aldi, dan usiaku baru genap 25 tahun. Seharusnya di usia ini, aku sibuk merancang masa depan, meniti karir impianku di bidang desain grafis, dan mungkin, sesekali menikmati malam minggu bersama teman-teman atau kencan dengan pacar. Tapi realitas yang kudapatkan jauh berbeda. Hari-hariku kini dipenuhi aroma disinfektan rumah sakit, dengungan mesin pendialisis, dan suara napas ayahku yang semakin memberat. Ayah, satu-satunya keluargaku yang tersisa sejak ibu meninggal 5 tahun lalu, terbaring lemah. Diagnosis dokter meluluhlantakkan segalanya. Gagal ginjal stadium akhir. Kata-kata itu berputar-putar di kepalaku seperti mantra mengerikan, menghantam setiap impian dan harapan yang pernah kubangun. Dokter menjelaskan panjang lebar tentang transplantasi, cuci darah seumur hidup, dan sederet prosedur medis lainnya yang asing di telingaku. Namun satu hal yang kuingat jelas adalah angka-angka fantastis yang mereka sebutkan. Biaya pengobatan itu rasanya seperti lelucon pahit bagi seorang desainer grafis junior sepertiku, yang gajinya bahkan tak cukup untuk membayar sewa kontrakan yang layak. Setiap sore, sepulang kerja dari kantor agensi desain tempatku bernaung, aku langsung menuju rumah sakit. Aku akan duduk di samping ranjang ayah, memegang tangannya yang kurus, dan mencoba terlihat kuat. Ayahku, Pak Budi, dulu adalah seorang guru. Orangnya sabar, bijaksana, dan selalu menanamkan nilai kerja keras. Kini, matanya yang dulu berbinar ceria tampak sayu, tubuhnya begitu ringkih. Kadang, dia tersenyum padaku, senyum yang berusaha menyembunyikan rasa sakitnya, senyum yang membuat hatiku semakin teriris. Aldi, jangan terlalu capek, nak, suaranya serak. Ayah tidak apa-apa. Tidak apa-apa bagaimana? Ya? Ayah harus sembuh, jawabku, mencoba menahan emosi yang nyaris pecah. Malam itu, setelah pulang dari rumah sakit, aku duduk di meja kerja kecilku yang berantakan, menatap layar komputer tanpa minat. Proyek desain yang harusnya kukerjakan terasa begitu hampa. Yang ada di benakku hanya satu, bagaimana caranya mendapatkan uang sebanyak itu? Tabungan yang kumiliki habis tak bersisa untuk biaya awal dan tes medis. Meminjam ke bank? Mustahil dengan gajiku. Menjual aset? Kami tak punya apa-apa lagi selain kontrakan yang tak seberapa ini. Aku merasa seperti terjebak dalam sumur tanpa dasar. Aku adalah satu-satunya harapan ayah, dan aku merasa gagal. Desakan waktu semakin membuatku panik. Setiap hari yang berlalu adalah hari di mana ayahku semakin memburuk. Aku harus melakukan sesuatu, apapun itu, seberat apapun konsekuensinya. Bahkan jika itu berarti mengorbankan masa depan, harga diri, bahkan kebahagiaanku sendiri. Rasa putus asa itu adalah jurang yang semakin dalam, mengancam untuk menelanku bulat-bulat. Keesokan harinya di kantor, cahaya matahari pagi yang seharusnya membawa harapan, justru terasa hambar menembus jendela ruanganku. Suasana hatiku masih sekelam kemarin, bahkan mungkin lebih parah. Setiap kali layar monitor menampilkan email baru atau ponselku bergetar, aku hanya melihatnya sebagai gangguan. Pikiranku melayang jauh, bukan pada proyek desain yang menumpuk, melainkan pada satu pertanyaan yang terus menghantuiku. Bagaimana caranya mendapatkan uang sebanyak itu? Aku sudah mencoba menghubungi beberapa teman, kerabat jauh, bahkan mengintip kemungkinan pinjaman dari pinjol ilegal, tapi semua jalan buntu. Jawaban mereka selalu sama. Maaf, Di, lagi susah juga nih.
Atau, aduh, gede banget segitu. Di tengah lamunanku yang pekat, pintu ruanganku yang terbuat dari kaca buram tiba-tiba terbuka. Sosok tinggi semampai, dengan rambut hitam pekat yang tertata sempurna dan aura dingin yang khas, berdiri di ambang pintu. Itu Bu Ratna, atasanku. Dia pemilik agensi ini, seorang wanita yang usianya mungkin sudah memasuki kepala 6, tapi penampilannya selalu sempurna, tanpa celah. Wajahnya yang seringkali tanpa ekspresi membuatku selalu merasa dia adalah patung es yang mengenakan setelan mahal. Interaksiku dengannya selama ini terbatas pada arahan proyek yang singkat, evaluasi kinerja yang lugas, atau sesekali teguran atas keterlambatan. "Aldi, bisa ikut saya sebentar?" Suaranya datar, tanpa intonasi. Nada bicaranya selalu efisien, tidak ada basa-basi. Aku mengangguk, sedikit gugup. Pikiranku langsung berasumsi, pasti ada proyek dadakan yang sangat mendesak, atau mungkin aku melakukan kesalahan fatal dalam salah satu desainku yang tidak kusadari. Dengan langkah gontai, seolah setiap ototku terasa berat, aku mengikutinya menuju ruangannya yang luas, minimalis, dan selalu rapi. Aroma kopi hitam pekat langsung menyergap indera penciumanku begitu aku masuk. Ruangan itu mencerminkan dirinya, teratur, efisien, dan tanpa kehangatan sedikitpun. Bahkan tanaman hias di sudut ruangan tampak seperti elemen dekorasi yang patuh, bukan makhluk hidup yang butuh perhatian. Dia duduk di kursi kulitnya yang megah di balik meja kayu gelap yang besar, menunjuk kursi di depannya tanpa berkata apa-apa. Gerakannya presisi dan terukur. Aku duduk, menunggu. Jantungku berdebar tak karuan, iramanya tidak beraturan. "Saya dengar ayahmu sakit keras," katanya, memecah keheningan yang menyesakan. Nadanya tenang, tapi matanya yang tajam menatapku lurus, seolah mencoba menembus pertahananku, menguliti setiap kerisauan yang kupendam. Matanya selalu memiliki kilatan yang membuatku merasa telanjang di hadapannya, seolah dia bisa membaca setiap pikiran dan perasaanku. Aku terkejut. Bagaimana dia bisa tahu? Aku tidak pernah membicarakan masalah pribadi di kantor, apalagi masalah sebesar ini. Mungkin salah satu rekan kerja yang berempati dan diam-diam memberitahunya. Atau mungkin Bu Ratna punya jaringan informasi yang lebih luas dari yang kubayangkan. Aku mengangguk pelan, tenggorokanku tercekat. "Iya, Bu. Gagal ginjal stadium akhir." Dia mengamati reaksiku sejenak, mengamati setiap detail perubahan ekspresiku. Tidak ada simpati yang terlihat di matanya, hanya analisis murni. Lalu dia melanjutkan, suaranya tetap terkontrol sempurna. "Saya tahu biaya pengobatan penyakit seperti itu tidak sedikit. Dan saya juga tahu, dengan gaji seorang desainer junior sepertimu, akan sangat sulit untuk menanggungnya. Bahkan nyaris mustahil." Aku menunduk. Rasa malu menyergapku, mencampur aduk dengan sedikit lega karena ada yang memahami situasiku, meskipun itu Bu Ratna. "Betul, Bu. Saya sedang berusaha mencari jalan keluarnya." Aku tidak berani menatap matanya, takut dia akan melihat keputusasaan yang begitu besar terpancar dari mataku. Kemudian, kalimat itu meluncur dari bibirnya. Kalimat yang mengubah seluruh alur hidupku, membuatku hampir tersedak ludah sendiri. Kata-kata itu begitu lugas, begitu langsung, dan begitu absurd. "Menikahlah denganku, Aldi," katanya, suaranya tetap tenang dan terkontrol, seolah sedang memesan makan siang di restoran mewah. "Semua biaya pengobatan ayahmu akan kutanggung sampai sembuh. Biaya operasi transplantasi, perawatan pasca operasi, bahkan terapi lanjutan dan obat-obatan seumur hidup jika diperlukan. Berapapun itu, dan sampai kapanpun." Aku membeku. Otakku seolah berhenti bekerja. Kata-kata itu berputar-putar di kepalaku, terdengar absurd, tak masuk akal, dan gila. Menikahi Bu Ratna? Wanita yang seumuran dengan nenekku, atasan yang dingin dan nyaris tidak punya ekspresi ini?
Rasanya seperti mimpi buruk yang paling aneh dan tak terduga. Kombinasi antara komedi gelap dan tragedi. Apa? Hanya itu yang mampu keluar dari bibirku. Suaraku tercekat. Serak. Aku merasa seperti ada batu besar yang menimpa dadaku. Bu Ratna tidak menunjukkan perubahan ekspresi sedikitpun. Dia meraih sebuah map coklat tebal dari tumpukan dokumen di mejanya dan meletakkannya di hadapanku. Map itu tampak berat, penuh dengan lembaran kertas. Ini draft perjanjian pranikah. Semua poin sudah tercantum di sana, termasuk hak dan kewajiban masing-masing pihak. Kamu bisa membacanya nanti, dengan seksama. Saya tidak ingin ada kesalahpahaman. Saya bukan tipe orang yang suka membuang waktu, Aldi. Dan waktu ayahmu, saya yakin, juga tidak banyak. Aku menatap map itu, lalu beralih ke wajahnya. Tidak ada senyum, tidak ada kehangatan, hanya tatapan bisnis yang tajam, perhitungan, dan tanpa emosi. Ini bukan lamaran romantis. Ini adalah sebuah transaksi murni, sebuah kesepakatan dingin yang diselimuti kemewahan yang tak terhingga, namun berbau keputusasaan dan pengorbanan. Mata ayahku yang pucat, napasnya yang terengah-engah, suaranya yang serak menahan sakit, tiba-tiba memenuhi benakku. Wajah dokter yang menggeleng putus asa karena biaya yang membengkak setiap hari. Kenangan saat aku menatap tagihan rumah sakit yang terus bertambah, membuatku merasa semakin kecil dan tak berdaya. Semua penderitaan itu melintas di kepalaku seperti kilat. Pilihanku terbatas, atau mungkin, tak ada pilihan sama sekali. Demi ayah, apapun akan kulakukan. Bahkan menikahi seorang wanita yang tidak pernah kusentuh hatinya, dan yang kurasa tidak akan pernah kusentuh perasaannya. Dengan tangan gemetar, aku meraih map itu. Jemariku terasa dingin dan basah oleh keringat. Sebuah desahan berat keluar dari paru-paruku, seolah semua udara dalam diriku tiba-tiba lenyap. Hatiku remuk redam, hancur berkeping-keping, tapi aku tahu, aku harus mengangguk. Aku harus menerimanya. Malam itu, kamarku yang sempit dan berantakan terasa lebih dari sekadar tempat tinggal. Ia menjelma menjadi sebuah sel penjara. Aroma sisa makanan cepat saji yang seharusnya membangkitkan selera, kini terasa hambar, bahkan memuakkan. Map coklat tebal yang diberikan Bu Ratna tergeletak di atas meja belajarku, diterangi sorot lampu belajar yang redup. Isinya bukan hanya sekumpulan dokumen hukum, tapi sebuah takdir yang baru. Sebuah takdir yang sama sekali tak pernah terlintas dalam benakku bahkan di mimpi terliarku sekalipun. Setiap lembar yang kubuka, setiap klausul yang kubaca, adalah tikaman baru di hatiku. Perjanjian itu ditulis dengan bahasa hukum yang kaku, dingin, dan tanpa ampun. Bu Ratna jelas bukan tipe orang yang setengah-setengah. Poin-poinnya sangat lugas. Pernikahan sah secara hukum dan agama, tanpa batas waktu hingga salah satu pihak meninggal atau melakukan pelanggaran berat yang sangat spesifik dan terperinci. Lalu, ada klausul yang menyoroti biaya pengobatan ayahku, terinci sampai ke potensi biaya transplantasi ginjal di luar negeri jika kondisi ayahku memburuk dan memerlukan penanganan medis yang lebih canggih. Semua ditanggung penuh olehnya, tanpa batasan nominal. Sebagai gantinya, tugasku tertera jelas. Aku harus memberikan pendampingan emosional dan sosial, menemani dalam acara-acara formal, menjaga reputasi baik keluarga di mata masyarakat, dan menjadi suami yang patuh sesuai norma yang berlaku. Kata-kata itu, di dalam konteks pernikahan yang tak berlandaskan cinta, terasa seperti sebuah parodi. Tidak ada kata cinta, tidak ada romansa, tidak ada kehangatan yang mendasari pernikahan. Semuanya adalah tentang kewajiban dan imbalan, tentang sebuah kontrak yang mengikatku lebih kuat dari belenggu apapun. Aku tidak diizinkan memiliki hubungan romantis lain, apalagi menikah lagi, selama pernikahan ini berlangsung. Jika kulanggar, maka ayahku tidak akan mendapatkan biaya pengobatan lagi. Bahkan ada poin tentang harta gonogini, yang intinya menyatakan bahwa semua aset Bu Ratna, baik yang sudah ada maupun yang akan diperoleh,
tetap sepenuhnya miliknya. Aku, sebagai suami, tidak berhak atas apapun kecuali tunjangan bulanan yang jumlahnya cukup fantastis dan sebuah mahar simbolis yang berupa sebuah rumah baru yang lebih layak untuk ayah dan aku, serta jaminan pekerjaan tetap dengan posisi yang lebih baik di perusahaannya. Semakin kubaca, semakin aku merasa seperti sebuah komoditas, sebuah barang dagangan yang nilainya diukur dengan nyawa ayahku. Rasa jijik dan kemarahan bercampur aduk, membakar ulu hatiku. Bagaimana bisa seseorang begitu lugas, begitu transaksional, tentang sesuatu yang seharusnya sakral seperti pernikahan? Rasanya ini adalah puncak dari segala kemalangan dan ironi dalam hidupku. Tapi kemudian, wajah ayahku yang terbaring lemah, tubuhnya yang ringkih, napasnya yang memberat di ranjang rumah sakit, muncul begitu jelas di benakku. Rasa jijik itu perlahan mereda, digantikan oleh keputusasaan yang jauh lebih besar dan menakutkan. Apa artinya harga diri jika nyawa ayahku terancam? Apa artinya sebuah idealisme tentang cinta sejati jika aku tidak bisa menyelamatkan orang yang paling kucintai di dunia ini? Aku tidak bisa tidur malam itu. Aku bolak-balik antara tempat tidur yang terasa begitu dingin dan meja belajarku, membaca ulang setiap baris perjanjian itu, mencari celah kecil apapun, mencari jalan keluar lain yang tidak melibatkan pengorbanan sebesar ini. Aku memikirkan kemungkinan menjual ginjalku sendiri, atau menjadi sukarelawan untuk uji coba obat yang berbahaya. Tapi semua itu terasa sama-sama putus asa dan tidak realistis. Dunia seolah menutup semua pintu bagiku, menyisakan hanya satu pintu yang disodorkan Bu Ratna, pintu yang berbalut emas kemewahan tapi terasa seperti jeruji besi yang mengurung. Pukul 3 pagi, dengan langit masih gelap dan sunyi, aku akhirnya memutuskan. Aku akan melakukannya. Demi ayah. Pengorbanan ini mungkin akan menghancurkan sebagian jiwaku, tapi setidaknya, ayahku akan hidup. Keesokan paginya, aku datang ke rumah sakit lebih awal dari biasanya. Ayah masih tertidur, napasnya terdengar berat dan ritmis. Aku duduk di sampingnya, memegang tangannya yang hangat tapi kurus, merasakan denyut nadinya yang lemah. Ayah, Aldi akan lakukan apapun supaya ayah sembuh. Bisikku, air mataku menetes tanpa kusadari, membasahi punggung tangannya. Aku tidak tahu bagaimana harus menjelaskan ini padanya nanti. Bagaimana aku harus bilang, ayah, aku akan menikah dengan atasanku yang seumuran nenek, demi biaya pengobatanmu? Pikiran itu sendiri sudah membuatku mual, membayangkan ekspresi kaget dan sedih di wajah ayah. Saat jam makan siang, aku kembali ke kantor dan langsung menuju ruangan Bu Ratna. Pintu ruangannya sedikit terbuka. Aku melihatnya sedang sibuk dengan laptopnya, wajahnya terpaku pada layar, ekspresinya datar seperti biasa, seolah dia tidak baru saja mengajukan lamaran yang paling tidak masuk akal di dunia. Bu, panggilku pelan. Suaraku sedikit bergetar. Dia mengangkat pandangan, matanya yang tajam langsung terfokus padaku. Tidak ada senyum, tidak ada kelembutan, hanya tatapan yang menunggu jawaban. Aku meletakkan map coklat itu di mejanya, di tempat yang sama persis di mana dia meletakkannya kemarin. Tanganku sedikit gemetar, tapi aku berusaha menguatkan diri. Saya setuju, Bu. Saya akan menikah dengan Anda. Bu Ratna tidak menunjukkan reaksi apapun. Tidak ada senyum kemenangan yang tercetak di bibirnya. Tidak ada ekspresi puas yang terpancar dari matanya. Hanya anggukan kecil, nyaris tak terlihat. Seolah ini adalah kesepakatan bisnis biasa yang sudah ia prediksi. Baik. Pengacara saya akan segera mengurus persiapan pernikahan dan dokumen lain. Secepatnya. Secepatnya. Kata itu bagai palu godam yang menghantam dadaku lagi. Secepatnya untuk mengakhiri kebebasanku. Secepatnya untuk memulai sandiwara besar dalam hidupku. Secepatnya untuk mengikatkan diri pada sebuah realitas yang tak pernah kumaui. Aku hanya mampu mengangguk lemah, merasa kosong, hampa, seolah semua emosi dalam diriku telah terkuras habis. Keluar dari ruangan Bu Ratna,
Kantor terasa berbeda. Lampu-lampu fluoresen terasa lebih terang. Suara ketikan keyboard terdengar lebih nyaring. Dan tawa rekan-rekan kerja yang biasanya membuatku merasa nyaman kini terdengar asing dan jauh di telingaku. Aku berjalan melewati mereka, yang sibuk dengan pekerjaan dan obrolan ringan, wajah-wajah ceria tanpa beban. Di mata mereka, aku adalah Aldi, desainer grafis yang punya masa depan. Tapi di dalam diriku, aku tahu, sebagian dari diriku baru saja mati, dikubur di bawah tumpukan dokumen perjanjian pranikah yang dingin itu. Aku telah membuat sebuah keputusan yang merobek jiwaku, sebuah pengorbanan yang tak pernah kubayangkan, dan aku tahu, konsekuensinya akan sangat besar, mungkin akan membentuk siapa diriku selamanya. Hari-hari setelah keputusanku menyetujui tawaran, Bu Ratna terasa berjalan dalam kabut yang tebal. Otakku seperti menolak untuk memproses sepenuhnya apa yang baru saja kusetujui, seolah ada mekanisme pertahanan diri yang ingin membungkusku dalam penolakan. Namun, kenyataan itu tak bisa disangkal. Kurang dari seminggu setelah pertemuan di ruangan Bu Ratna, Pak Bram, pengacaranya, menghubungi. Dia adalah pria parubaya yang tenang, selalu mengenakan kemeja rapi dengan kacamata bertengger di hidungnya, dan sorot mata yang mengesankan pengalaman panjang di dunia hukum yang kejam. Aku dipanggil ke kantornya, di sebuah gedung pencakar langit megah di jantung kota, untuk menandatangani beberapa dokumen lagi. Semuanya berisi poin-poin yang sama persis seperti di perjanjian pranikah, hanya saja kali ini dengan bahasa yang lebih formal, legalistik, dan mengikat. Setiap tanda tangan yang kububuhkan terasa seperti mengukir nasibku dengan tinta permanen di atas kertas, mengunci gerbang kebebasanku. Yang paling mengejutkan adalah kecepatan semua persiapan. Bu Ratna, atau lebih tepatnya timnya yang sangat efisien, bergerak seperti mesin yang sudah terprogram dan tak kenal lelah. Dalam waktu singkat, undangan pertunangan sederhana namun tetap eksklusif disebar. Sederhana, tapi tetap saja mewah dan elegan. Acara itu hanya dihadiri keluarga terdekat dan beberapa kolega penting dari pihak Bu Ratna. Sebagian besar adalah pebisnis dan sosialita terkemuka. Aku hanya bisa mengundang ayahku, yang sudah jauh lebih baik kondisinya berkat pengobatan awal yang sudah mulai ditanggung penuh oleh Bu Ratna. Melihat ayah sedikit membaik adalah satu-satunya hal yang menahan warasku. Saat tiba di lokasi pertunangan, sebuah private lounge eksklusif di salah satu hotel bintang 5 paling bergengsi di Jakarta, aku merasa seperti boneka yang digerakkan. Setelan jas yang kupakai terasa asing dan kaku di tubuhku, seolah bukan aku yang memakainya. Ayahku, yang datang didampingi seorang perawat dengan kursi roda, menatapku dengan mata berbinar. Ada senyum tipis di bibirnya yang pucat, senyum kebahagiaan yang tulus. "Aldi, kenapa tidak cerita ayah sudah punya calon? Dia wanita baik, ya?" katanya. Suaranya lemah tapi terdengar penuh kelegaan dan kebahagiaan. Aku hanya bisa tersenyum masam, meremas tangannya dengan erat. Bagaimana aku bisa menjelaskan ini padanya? Ayah tidak boleh tahu ini semua hanyalah kontrak, sebuah kesepakatan bisnis yang melibatkan hidupku. Dia harus tetap bahagia dan fokus pada penyembuhannya. Dia telah menderita terlalu banyak. Aku melihat Bu Ratna dari kejauhan, mengenakan gaun brokat berwarna navy yang elegan, rambutnya disanggul rapi. Dia tampak anggun, berkarisma, dan menarik di usianya, tapi di mataku, dia tetaplah wanita yang membuatku menjual diriku sendiri demi uang. Aku merasa seperti objek, bukan subjek dalam pernikahan ini. Acara itu berlangsung singkat, namun terasa sangat panjang bagiku. Ada pidato singkat dari pihak Bu Ratna yang intinya mengucapkan terima kasih atas kehadiran para tamu dan memperkenalkan calon suaminya dengan nada yang terlalu formal. Lalu, ada momen penyematan cincin, sebuah cincin berlian yang berkilau menusuk mata, terasa dingin di jariku, dan senyum palsu yang harus kulemparkan ke setiap tamu yang datang menyalami kami. Bisik-bisik, tatapan penasaran,
dan senyum mencurigakan dari beberapa kolega kantor yang hadir terasa seperti belati kecil yang menusuk-nusuk harga diriku. Aku bisa mendengar sayup-sayup komentar mereka. "Aldi, dengan Bu Ratna? Sejak kapan?" Atau, "Pasti ada udang di balik batu. Mana mungkin Aldi mau dengan nenek-nenek itu?" Ekspresi mereka bercampur antara terkejut, penasaran, dan sedikit mencemooh. Salah satu yang paling menusuk adalah tatapan Pak Handoko, kepala divisi pemasaran di kantor. Dia adalah pria ambisius yang selalu mencari muka di depan Bu Ratna, dan dia juga pernah secara terang-terangan mencoba mendekati Bu Ratna secara profesional, menawarkan kerjasama yang intens untuk proyek-proyek besar. Kini, tatapannya padaku penuh dengan kecurigaan dan rasa iri yang kentara. Rahangnya mengeras. Matanya menyipit saat melihatku berdiri di samping Bu Ratna. Aku tahu dia pasti bertanya-tanya, bagaimana bisa seorang junior sepertiku mendapatkan keberuntungan, atau lebih tepatnya, musibah, seperti ini. Dia mungkin merasa posisinya terancam, atau merasa dikhianati karena Bu Ratna memilihku. Yang paling berat adalah ketika Bu Ratna secara resmi memperkenalkan kami sebagai pasangan. Dia mengucapkan beberapa patah kata tentang bagaimana dia melihat potensi besar dalam diriku dan merasa ada koneksi khusus yang mendalam sejak lama, sesuatu yang tak pernah dia rasakan sebelumnya. Aku hanya bisa tersenyum kaku, mengiyakan setiap perkataannya, sementara di dalam, aku merasa seperti mayat hidup. Setiap pujian yang keluar dari bibirnya terasa seperti cambuk, memperkuat rasa munafik yang melingkupiku. Aku hanya bisa berharap ayahku tidak merasakan kejanggalan dalam sandiwara ini, bahwa dia hanya melihat kebahagiaan dan masa depanku yang cerah. Pulang dari acara itu, di dalam mobil mewah yang kini menjadi bagian dari hidup baruku, keheningan antara aku dan Bu Ratna sangat pekat. Tidak ada ucapan selamat, tidak ada obrolan basa-basi tentang acara yang baru saja selesai. Dia hanya menatap lurus ke depan. Wajahnya kembali datar dan tanpa ekspresi, sementara aku menatap keluar jendela, pada lampu-lampu kota yang tampak seperti air mata yang membeku. Jari-jariku tanpa sadar meraba cincin dingin di jari manisku. Dalam waktu kurang dari 2 minggu, aku akan resmi menjadi suami dari atasanku sendiri. Suami, bukan dalam arti romantis, melainkan dalam arti kontrak yang dingin dan mengikat. Kebebasanku semakin terenggut, dan rasa takut akan masa depan yang tidak jelas mulai mencengkeram. Aku bertanya-tanya, akan seperti apa hidupku setelah ini? Apakah aku akan pernah merasa utuh lagi? 2 minggu yang terasa seperti sekejap mata, namun di dalamnya terkandung rentetan peristiwa yang mengubah seluruh orientasi hidupku. Prosesnya begitu cepat, begitu efisien. Seolah ada kekuatan tak terlihat yang mendorongku ke arah pernikahan ini tanpa celah untukku bernapas atau menarik diri. Pengacara Bu Ratna mengurus semuanya dengan efisiensi yang mengerikan. Dari pendaftaran catatan sipil yang memastikan legalitas ikatan ini, hingga persiapan teknis lainnya yang tak kusangka akan begitu rumit. Semuanya berjalan mulus, tanpa hambatan. Seolah takdirku memang sudah digariskan demikian. Rencananya, pernikahan kami akan dilangsungkan secara sederhana di pagi hari, hanya dihadiri keluarga inti dan saksi, kemudian dilanjutkan dengan resepsi akbar di malam hari yang akan menjadi puncak sandiwara ini. Pagi itu, aku mengenakan setelan jas pengantin berwarna putih gading, berdiri di depan cermin yang memantulkan sosokku. Rasanya aneh, asing. Aku melihat pantulan seorang pria muda yang rapi, tampan, namun matanya kosong, tanpa gairah, tanpa kilatan kebahagiaan yang seharusnya dimiliki seorang pengantin. Ayah, yang kondisinya kian membaik berkat suntikan dana awal dari Bu Ratna, menatapku dengan mata berbinar. Ada senyum tipis di bibirnya yang pucat, senyum bangga yang tulus. "Anak ayah sudah besar, ya," katanya, suaranya parau menahan haru, seolah dia menahan tangis bahagia. Aku memeluknya erat, merasakan hangat tubuhnya yang sudah sedikit berisi. Rasa bersalah kembali menusuk-nusuk ulu hatiku.
Aku tak sanggup membayangkan ekspresi ayah jika ia tahu kebenaran di balik semua ini, bahwa ini semua hanyalah sebuah transaksi dingin. Dia harus tetap bahagia dan fokus pada penyembuhannya. Akad nikah berlangsung hikmat, namun nyaris tanpa emosi. Aku mengucapkan ijab kabul dengan suara bergetar, disaksikan oleh Pak Bram dan beberapa orang lain yang tidak kukenal dari pihak Bu Ratna. Orang-orang dengan wajah datar yang tampak seperti eksekutif atau pengawal pribadi. Bu Ratna sendiri mengenakan kebaya putih modern yang membalut tubuhnya dengan anggun. Wajahnya tetap tenang, bahkan cenderung datar. Tidak ada senyum yang merekah, hanya tatapan lurus ke depan. Kami berfoto bersama, tersenyum kaku di depan kamera, menampilkan citra pasangan pengantin baru yang bahagia sempurna. Sebuah kebohongan yang sempurna, yang akan menjadi pondasi bagi seluruh kehidupanku selanjutnya. Malam harinya, resepsi pernikahan itu adalah sebuah pertunjukan kemewahan yang gila, melampaui imajinasiku yang paling liar sekalipun. Grand Ballroom di Hotel Bintang 5 tempat acara dilangsungkan disulap menjadi taman bunga yang memukau, dengan jutaan kelopak mawar putih dan lilies yang semerbak. Lampu kristal raksasa berkilauan di langit-langit, memantulkan cahaya ke segala arah, menciptakan atmosfer bak negeri dongeng. Ratusan tamu dari kalangan elit berdatangan, para pengusaha kakap, pejabat tinggi, sosialita terkemuka dengan perhiasan berkilauan. Semuanya menyalami kami dengan senyum penuh basa-basi di bibir mereka. Aku harus berdiri berjam-jam di samping Bu Ratna, menyalami tamu-tamu asing yang tak kukenal, tersenyum kaku, dan sesekali mengucapkan terima kasih atas ucapan selamat mereka. Setiap sentuhan tangan terasa hampa, setiap ucapan selamat terasa seperti sindiran yang menusuk hatiku. Aku melihat Pak Handoko dari kejauhan, di antara kerumunan tamu. Dia mengenakan jas mahal yang pas di tubuhnya, tapi tatapannya padaku masih sama, penuh kecurigaan, iri, dan seolah ingin mengorek-ngorek kebenaran yang ia yakini tersembunyi di balik pernikahan aneh ini. Aku menangkapnya beberapa kali berbisik-bisik dengan koleganya, melirik ke arahku dengan ekspresi menghakimi. Aku tahu, aku adalah topik utama gosip malam itu, bahan bakar bagi spekulasi dan cemoohan halus. Di balik senyum-senyum simpul mereka, aku tahu ada yang bertanya-tanya, bagaimana bisa Bu Ratna, wanita sekelasnya, menikahi anak kemarin sore, sepertiku, yang baru seumur jagung di perusahaan dan belum punya nama besar. Aku merasa seperti pameran, sebuah objek yang dipamerkan oleh Bu Ratna. Yang paling sulit adalah saat Bu Ratna tiba-tiba berucap, suaranya lembut namun jelas terdengar oleh tamu di sekitar kami. Aldi, sayang, perkenalkan ini rekan bisnis pentingku. Jantungku seolah berhenti berdetak. Kata, sayang, itu keluar dari bibirnya dengan sangat natural, nyaris tanpa celah, seolah ia benar-benar tulus mengatakannya. Aku terkesiap, berusaha menyembunyikan keterkejutanku di balik senyum tipis. Itu adalah kali pertama dia menggunakan panggilan semacam itu padaku. Aku sadar, ini adalah bagian dari peran yang harus kumainkan. Aku harus menjadi suami ideal di depan umum, seolah ada cinta yang mengikat kami, seolah kami adalah pasangan yang memang ditakdirkan bersama. Rasanya sangat munafik. Setelah acara yang melelahkan itu selesai, dan tamu-tamu mulai meninggalkan gedung, kami kembali ke rumah baru yang diberikan Bu Ratna sebagai bagian dari mahar pernikahan kami. Sebuah rumah modern minimalis di kawasan elit Jakarta Selatan, lengkap dengan segala fasilitasnya, kolam renang, taman yang tertata apik, bahkan sistem keamanan canggih. Namun, begitu masuk ke dalam, rumah itu terasa begitu dingin dan kosong. Ini adalah rumah emas yang terasa seperti jeruji, kemewahan yang datang dengan harga mahal berupa kebebasanku. Bu Ratna masuk lebih dulu, melepas high heelsnya dan meletakkannya dengan rapi di sudut foyer. Dia memandangku, matanya yang tajam menelusuri penampilanku dari atas ke bawah, seolah sedang melakukan evaluasi terakhir. Kamu tampil cukup baik malam ini, katanya, suaranya datar, tanpa emosi, tanpa pujian tulus,
Hanya sebuah evaluasi yang jujur namun terasa dingin. Aku hanya mengangguk, terlalu lelah untuk membalas, terlalu hampa untuk merasakan apapun. Malam itu, aku tidur di kamar yang berbeda darinya. Sebuah kamar luas dengan ranjang king size yang terasa terlalu besar untukku sendiri. Aku menatap langit-langit yang kosong. Kegelapan malam terasa seperti cerminan hatiku. Aku telah resmi menjadi suami Bu Ratna. Ayahku akan sembuh. Tapi hargaku adalah kebebasanku, kebahagiaanku, dan mungkin jiwaku sendiri telah terjebak dalam sangkar emas ini. Aku memejamkan mata, berharap bisa terbangun dari mimpi buruk ini. Tapi aku tahu, ini bukan mimpi. Ini adalah realitas baruku. Realitas di mana aku adalah seorang suami kontrak, terkunci dalam sebuah rumah emas yang terasa seperti penjara, dengan janji kesembuhan ayah sebagai satu-satunya penyejuk di tengah bara api keputusasaan. Hari-hari awal setelah pernikahan kami adalah sebuah ironi yang begitu pahit, membakar batin dalam kesunyian. Di mata dunia luar, aku adalah pria muda beruntung yang berhasil menikahi seorang konglomerat wanita, pemilik agensi desain tempatku bekerja. Aku kini tinggal di sebuah rumah mewah yang dulunya hanya bisa kulihat di majalah-majalah properti elit, memiliki mobil baru yang mengilap yang dulu hanya bisa kuimpikan, dan status sosialku melonjak drastis, seolah aku telah mencapai puncak kesuksesan dalam waktu singkat. Namun, di balik semua kemewahan yang memabukkan itu, ada rutinitas hampa yang mulai mencekiku perlahan, hari demi hari. Setiap pagi, aku bangun di kamar yang berbeda dari Bu Ratna. Ranjang king size yang empuk dan spray sutra terasa dingin, tidak menawarkan kehangatan sedikitpun. Sarapan disajikan di meja makan panjang yang terbuat dari marmer, terasa terlalu besar dan sepi untuk kami berdua. Pelayan hilir mudik, menyajikan hidangan mewah yang seringkali tak sanggup kutelan. Obrolan kami di meja makan selalu terbatas pada hal-hal profesional atau rencana acara sosial yang harus kuhadiri bersamanya. Aldi, nanti malam ada jamuan makan malam dengan klien dari Jepang. Pastikan kamu sudah mempelajari profil mereka. Atau, besok lusa, kita ada acara lelang amal. Jangan lupa siapkan jas yang sudah saya pilihkan. Bu Ratna adalah seorang wanita yang sangat teratur, efisien, dan presisi. Dia tidak pernah bertele-tele atau berbasa-basi, dan selalu memastikan aku memahami peranku sebagai suami yang harus mendampinginya di berbagai acara. Aku adalah bagian dari citranya, aksesori yang dibutuhkan untuk melengkapi penampilan sosialnya yang sempurna, seorang pendamping yang disewa dengan harga tinggi. Di kantor, situasinya juga berubah drastis. Aku tidak lagi duduk di bilik desainer juniorku yang sempit dan bising. Kini, aku punya ruangan sendiri yang lebih besar dan nyaman, dengan pemandangan kota yang menakjubkan, meskipun aku masih mengerjakan proyek desain seperti biasa. Rekan-rekan kerja, termasuk Pak Handoko, bersikap lebih sopan, bahkan terkesan menjilat. Senyum-senyum paksa dan pujian kosong menjadi santapan sehari-hariku. Mereka memanggilku, Pak Aldi, dengan nada yang terlalu hormat, seolah aku sudah menjadi direktur. Aku tahu mereka semua bertanya-tanya, bagaimana bisa seorang Aldi yang dulu biasa-biasa saja kini menjadi suami bos yang mendadak kaya dan berkuasa. Bisik-bisik dan tatapan penasaran masih sering kudengar. Namun kini lebih hati-hati dan tersembunyi, tak seberani dulu. Aku menjadi objek rasa iri, spekulasi, dan mungkin sedikit cemoohan yang tersembunyi. Tapi aku tidak peduli, semua itu terasa jauh dan tidak penting. Perhatianku hanya tertuju pada satu hal, ayah. Bagian terbaik dari hari-hariku, satu-satunya penyejuk di tengah bara api keputusasaan, adalah saat menjenguk ayah di rumah sakit. Berkat penanganan medis terbaik dan biaya yang tak terbatas yang ditanggung Bu Ratna, kondisi ayah menunjukkan peningkatan signifikan. Dia sudah bisa duduk di ranjang, mengobrol lebih panjang, bahkan sesekali bersenandung pelan lagu-lagu kesukaan ibu. Wajahnya tidak lagi sepucat dulu, dan senyumnya kembali merekah, penuh kebahagiaan yang tulus.
Setiap melihat perubahan positif itu, setiap kali ayah bisa makan lebih banyak atau tertawa ringan, aku merasakan sedikit kelegaan yang membasuh jiwaku. Inilah satu-satunya alasan aku bertahan. Satu-satunya hal yang membuat semua pengorbanan ini terasa tidak sia-sia. Namun, di setiap kunjungan, ada momen yang selalu menyesakkan. Sebuah duri yang menusuk ulu hatiku. Ayah akan selalu bertanya tentang Bu Ratna. Istrimu baik, ya, nak? Dia pasti wanita yang sangat baik hati, mau membantu kita. Kamu senang dengannya, kan, Di? Aku harus tersenyum lebar, mengiyakan dengan antusias, dan menceritakan kebohongan-kebohongan kecil tentang betapa baiknya Bu Ratna, betapa pedulinya dia kepadaku, betapa cocoknya kami sebagai pasangan. Aku menceritakan bagaimana dia membantuku meniti karir, bagaimana dia perhatian dengan kesehatanku, dan bagaimana kami bahagia bersama. Setiap kalimat dusta yang keluar dari bibirku terasa seperti pisau yang mengiris-iris. Ayah menatapku dengan mata penuh kebahagiaan dan rasa terima kasih yang tak terhingga, dan itu membuat rasa bersalahku semakin dalam. Dia percaya sepenuhnya pada setiap kata-kata yang kubuat, dan aku tidak punya pilihan selain terus memainkan peran ini demi ketenangan pikiran dan proses penyembuhannya. Suatu sore, saat aku sedang menyuapi ayah bubur, dia tiba-tiba berkata, suaranya sedikit lebih kuat dari biasanya. Aldi, nanti kalau ayah sudah pulih sepenuhnya, kalian berdua harus sering-sering main ke sini. Ayah ingin lebih mengenal istrimu, dan aku ingin berterima kasih secara langsung padanya. Aku hanya bisa tersenyum kaku, menelan ludah dengan susah payah. Bagaimana bisa? Ayahku percaya bahwa ini adalah pernikahan yang normal, sebuah ikatan yang didasari cinta. Dia tidak tahu bahwa aku tidur di kamar terpisah, bahwa sentuhan kami hanya sebatas formalitas di depan umum, bahwa setiap interaksi kami di rumah adalah bagian dari sandiwara yang diatur oleh sebuah kontrak dingin. Rumah mewah yang kami tempati itu terasa seperti sangkar emas yang indah, namun sangat dingin dan hampa. Aku terpenjara dalam janji-janji yang mengikat, terisolasi di balik dinding-dinding kemewahan. Rasa kesepian itu, ironisnya, terasa lebih pekat dan menyakitkan di tengah gemerlap hidup baruku yang palsu ini. Hari-hari berlalu dalam pola yang monoton, sebuah siklus hampa yang terasa seperti penjara. Dari rumah mewah yang dingin, ke kantor yang penuh basa-basi, lalu ke rumah sakit tempat ayahku berjuang. Aku adalah sosok yang sempurna di mata publik. Pria muda beruntung yang menikahi seorang konglomerat wanita, desainer yang karirnya melesat cepat, dan putra yang berbakti. Namun, di dalam, aku merasa seperti robot, menjalankan perintah sebuah kontrak yang dingin dan tanpa jiwa. Bu Ratna tetaplah Bu Ratna. Efisien, formal, dan nyaris tanpa ekspresi. Interaksi kami di rumah tak lebih dari diskusi jadwal acara sosial, detail logistik, atau sesekali instruksi darinya tentang bagaimana aku harus bertindak di depan umum. Tak pernah ada sentuhan pribadi, apalagi kehangatan seorang istri yang menghibur atau sebuah percakapan dari hati ke hati. Suatu sore, saat aku sedang berkutat dengan sebuah desain logo yang terasa mandek, inspirasiku seolah menguap bersamaan dengan kebebasanku, ponselku berdering di atas meja. Nama, Sasha, muncul di layar. Jantungku seketika berdebar tak karuan, iramanya tidak teratur. Sasha, mantan pacarku. Kami putus setahun yang lalu, bukan karena cinta kami habis, melainkan karena jarak dan tuntutan karir yang berbeda. Dia seorang jurnalis, sering bepergian, sementara aku baru memulai karir desainku. Aku selalu menganggapnya sebagai bagian dari masa lalu yang indah, sebuah kenangan manis yang tak mungkin kembali, sebuah bab yang sudah tertutup. Haruskah ku jawab? Aku kini adalah suami orang. Terlepas dari bagaimana pernikahan ini terjadi, atasanku adalah istriku, dan aku terikat janji. Namun, rasa rindu yang tak tertahankan, dan dorongan yang tak bisa diabaikan untuk merasakan sepotong kecil, normal, dalam hidupku, terlalu kuat.
Aku merindukan masa-masa di mana hidupku sederhana, di mana aku bisa memilih jalanku sendiri. Dengan tangan sedikit gemetar, aku menggeser tombol hijau. Aldi, ini Sasha. Gimana kabarmu? Aku dengar, kamu sudah menikah. Suaranya terdengar lembut di telingaku, namun ada nada hati-hati dan sedikit kesedihan yang tak bisa disembunyikan. Aku bisa merasakan bahwa dia menahan diri untuk tidak bertanya terlalu banyak. Aku terdiam sejenak, mengumpulkan kata-kata. Berita pernikahanku memang cepat menyebar di kalangan teman-teman lamaku. Iya, Sasha. Aku baik. Kamu gimana? Sasha menceritakan sedikit tentang hidupnya, tentang pekerjaannya yang kini membawanya kembali ke Jakarta setelah beberapa bulan di luar kota. Kemudian, dengan nada yang lebih ragu, dia melanjutkan, "Aku cuma ingin ketemu sebentar, Di. Ada yang mau kubicarakan. Penting." Aku merasakan alarm berbunyi di kepalaku. Ini bukan ide yang bagus. Sasha, kurasa itu bukan ide yang bagus. Situasiku. Tolong, Di. Dia memotong dengan cepat. Suaranya terdengar mendesak, nyaris memohon. Ini bukan soal kita. Sungguh. Ada hal lain yang penting. 15 menit saja, di kafe lama kita. Aku sudah di Jakarta, dan aku benar-benar butuh bicara. Entah mengapa, meskipun akal sehatku berteriak menolak, aku mengiyakan. Mungkin aku hanya ingin sedikit pelarian dari kenyataan yang mencekik. Mungkin aku ingin meyakinkan diriku bahwa masih ada bagian dari Aldi yang lama, Aldi yang bebas, yang belum sepenuhnya terkubur di bawah tumpukan kontrak dan janji. Aku berbohong kepada Bu Ratna, mengatakan ada pertemuan mendadak dengan klien di luar jam kerja, sebuah kebohongan yang kini terasa begitu mudah kuucapkan. Ketika aku tiba di kafe yang dulu menjadi saksi bisu kisah cinta kami, Kafe Senja, Sasha sudah duduk di sudut favorit kami, menyeruput kopi hangat. Dia masih cantik, rambutnya terurai panjang yang dulu sering kuusap, senyumnya sama hangatnya seperti dulu. Melihatnya, sejenak aku melupakan siapa aku sekarang, melupakan semua kontrak, sandiwara, dan nama Bu Ratna. Aku hanya Aldi, seorang pria biasa yang bertemu dengan mantan pacarnya, tanpa beban, tanpa ikatan. Aldi, aku dengar tentang ayahmu, katanya, nadanya berubah serius, sorot matanya penuh simpati. Aku turut prihatin. Di. Aku sempat ingin menjenguk, tapi aku sungguh tidak tahu harus menghubungi siapa. Dan tentang pernikahanmu dengan Bu Ratna, itu sungguh mengejutkan. Semua orang membicarakannya. Matanya menatapku lekat-lekat, seolah mencari jawaban di mataku, mencari kebenaran yang tidak terucap. Apa benar kamu melakukannya demi ayahmu? Aku mengangguk pelan, rasa sesak memenuhi dada. Air mataku nyaris menetes. Ayah sakit keras, Sasha. Aku tidak punya pilihan lain. Itu satu-satunya cara menyelamatkannya. Sasha menatapku dengan simpati yang mendalam, kemudian menghela napas. Aku tahu bagaimana rasanya harus berkorban demi orang yang kita cintai. Aku mengerti. Tapi, ada satu hal lagi, Aldi. Aku sebenarnya ingin memberitahumu ini sejak lama, tapi belum sempat. Aku akan menikah bulan depan. Kata-kata itu menghantamku seperti bongkahan es yang jatuh dari langit. Menikah? Sasha akan menikah? Selama ini, entah mengapa, aku masih berpegangan pada seutas harapan tipis, sebuah skenario utopis di mana suatu hari nanti, jika semua ini selesai, jika ayahku sembuh dan aku bisa keluar dari kontrak ini, aku mungkin bisa kembali padanya. Harapan yang bodoh, aku tahu, harapan yang tidak realistis, tapi harapan itu ada, menemaniku dalam kesendirian. Dan kini, harapan itu hancur berkeping-keping. Pecah menjadi serpihan-serpihan kecil yang tak bisa direkatkan lagi. Aku merasa seperti ditampar 2 kali. Pertama, aku harus menikah dengan Bu Ratna dalam pernikahan kontrak.
Kedua, satu-satunya wanita yang pernah kucintai, satu-satunya jangkar emosionalku dari masa lalu, akan menikahi orang lain dan memulai hidup barunya. Sebuah jeda singkat yang menyesatkan ini justru memperjelas betapa jauhnya aku terjerembab. Aku bukan hanya kehilangan kebebasanku, tetapi juga segala kemungkinan untuk masa depan yang pernah kurindukan. Masa depan yang sederhana namun penuh cinta. Aku tersenyum pahit, senyum yang terasa pahit dan getir di bibirku. Selamat, Sasha. Aku turut bahagia untukmu. Meskipun yang kurasakan sebenarnya adalah pahit yang teramat sangat, dicampur dengan rasa hampa yang mendalam. Di satu sisi, aku lega Sasha akan bahagia. Dia pantas mendapatkannya. Di sisi lain, aku merasa begitu sepi dan terperangkap, seolah aku adalah satu-satunya orang di dunia ini yang tidak ditakdirkan untuk bahagia. Pertemuan tak terduga dengan masa lalu ini tidak memberikan kelegaan, justru memperparah luka. Aku adalah seorang suami, tapi tanpa seorang istri yang kucintai. Aku telah membuat sebuah pengorbanan yang maha besar, tapi kebahagiaan itu terasa semakin menjauh, tak terjangkau. Pertemuan yang singkat dan menyesakan dengan Sasha meninggalkan luka baru yang perih di hatiku. Malam itu, aku pulang ke rumah mewahku yang terasa begitu hampa, lebih seperti museum dingin ketimbang tempat tinggal. Lampu-lampu kristal mahal memantulkan bayangan dingin di lantai marmer yang mengilap, seolah ikut merasakan kesepianku yang menusuk tulang. Perasaanku campur aduk, sedih karena kehilangan harapan yang tak kusadari masih ada, harapan bodoh untuk kembali ke masa lalu, marah pada diriku sendiri karena kebodohan itu, dan lelah dengan semua sandiwara yang harus kumainkan setiap hari. Aku naik ke kamarku, melemparkan kunci mobil di atas meja nakas dengan suara dentingan keras. Pikiranku masih melayang pada Sasha, pada kenangan tawa renyahnya yang kini terasa begitu jauh, pada masa lalu yang kini terasa tak terjangkau, seolah terpisah oleh jurang yang dalam. Aku merasa seperti penjahat yang mencuri kebahagiaannya dengan melemparkan senyum palsu selamat atas pernikahannya. Rasa bersalah menghantuiku. Beberapa menit kemudian, saat aku sedang menatap keluar jendela, membiarkan pikiran berkelana, ketukan lembut terdengar di pintu kamarku. Aku mengira itu asisten rumah tangga yang hendak menawarkan minuman atau menanyakan sesuatu. Tapi ketika pintu perlahan terbuka, Bu Ratna berdiri di ambang pintu. Pemandangan itu membuatku terkesiap. Dia mengenakan piyama sutra berwarna gelap yang terlihat begitu lembut di kulitnya. Rambutnya terurai bebas tanpa sanggul rapi yang biasa ku kenal, dan wajahnya tanpa riasan yang biasanya ku kenal. Ada sesuatu yang berbeda pada dirinya malam itu, sebuah kelembutan yang nyaris tak terlihat. Atau mungkin hanya perasaanku yang terlalu lelah dan rapuh sehingga memproyeksikan hal itu. Belum tidur, Aldi? Tanyanya. Suaranya lebih lembut dan sedikit lebih pelan dari biasanya. Tidak ada nada perintah atau formalitas. Aku menggeleng, terkejut dengan kehadirannya. Ini adalah kali pertama dia memasuki kamarku di luar urusan pekerjaan atau formalitas yang mengharuskan kami berinteraksi di ruang pribadi. Belum, Bu. Dia melangkah masuk, berhenti di tengah ruangan, tidak mendekatiku sepenuhnya, namun tidak juga terlalu jauh. Matanya yang tajam menatapku, kali ini tanpa kesan menilai, lebih seperti mengamati, bahkan mungkin mencoba membaca apa yang ada di balik mataku yang sendu. Ada masalah? Kamu terlihat tidak baik-baik saja. Aku terdiam. Haruskah aku bercerita? Tentang Sasha? Tentang patah hati yang kurasakan karena dia akan menikah? Tentang betapa hancurnya harapanku akan masa depan yang berbeda? Rasanya tidak mungkin. Dia adalah istri kontrakku, wanita yang menyelamatkan ayahku dengan imbalan hidupku. Dia bukan tempatku mencurahkan isi hati. Aku hanya menggeleng. Tidak ada, Bu. Hanya sedikit lelah saja. Bu Ratna menghela napas pelan. Itu adalah suara paling emosional yang pernah kudengar darinya, sebuah desahan yang syarat makna. Dia berjalan perlahan ke arah jendela besar di kamarku,
menatap keluar, ke arah langit malam yang bertabur bintang di atas kerlip lampu kota Jakarta yang tak pernah tidur. Punggungnya yang tegar di siang hari, kini terlihat sedikit rapuh di bawah cahaya rembulan yang masuk. Terkadang, hidup memang melelahkan, Aldi. Terutama ketika kita harus melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan, demi sesuatu yang lebih besar. Kata-katanya membuatku terkejut. Apakah dia tahu? Apakah dia merasakan hal yang sama? Apakah dia juga merasa lelah dengan sandiwara ini? Aku menatap punggungnya, yang kini terlihat lebih kecil, lebih manusiawi. Ada celah kecil dalam dinding esnya yang selama ini tak pernah kubayangkan. Kemudian, dia berbalik. Wajahnya kembali datar, namun ada tatapan yang lebih dalam di matanya. Tatapan yang tidak bisa kubaca, yang mengandung campuran kesepian, kerentanan, dan sesuatu yang lain, yang belum bisa kuidentifikasi. Kamu tahu, Aldi, hidup sendiri itu sangat sepi. Aku terkesiap. Pengakuan itu terasa seperti ledakan kecil di dalam benakku, memecahkan gambaran Bu Ratna yang selama ini kukenal. Bu Ratna, wanita dingin yang selalu tampak tegar, mandiri, berkuasa, dan tak tersentuh, mengakui kesepian? Itu adalah sesuatu yang tidak pernah kubayangkan akan kudengar darinya. Suaranya bukan lagi suara bos yang memberi perintah, tapi suara seseorang yang mengakui sebuah kerentanan. Dia melanjutkan, suaranya tetap tenang tapi ada jeda di setiap kata, seolah menimbang berat setiap kalimat yang keluar dari bibirnya. Aku sudah hidup seperti ini bertahun-tahun. Pekerjaan, uang, kekuasaan, semua itu tidak bisa mengisi kekosongan yang ada di dalam. Aku melihatmu, kau punya semangat, ada kebaikan di dirimu, ada kejujuran yang langka. Aku tahu aku egois, Aldi, sangat egois. Tapi, aku benar-benar ingin memiliki seseorang di sisiku. Seseorang yang bisa kuhadapi setiap hari. Sebuah keheningan panjang yang canggung, namun syarat makna, menyelimuti kami. Pengakuan itu begitu mengejutkan, begitu pribadi, begitu jujur. Aku tidak tahu harus merespons apa. Apakah ini penyesalan? Atau hanya sekadar pengakuan fakta yang keluar dari keterpaksaan? Apakah dia sedang mencari simpati? Atau hanya menjelaskan alasan di balik transaksinya? Kemudian, Bu Ratna melangkah mendekatiku. Hanya beberapa langkah, mengurangi jarak di antara kami. Matanya menatap lurus ke mataku. Intens, mencari sesuatu di sana. Aldi. Suaranya nyaris berbisik, memecah kesunyian yang tebal. Apakah kamu pernah berpikir untuk mencoba menerima pernikahan ini? Bukan sebagai beban, tapi sebagai awal yang baru. Pertanyaan itu menghantamku seperti gelombang tsunami, menghempaskan semua pertahanan yang kubangun. Menerima pernikahan ini? Pernikahan tanpa cinta? Pernikahan transaksional ini? Dia meminta aku untuk mencoba menemukan kedamaian, atau bahkan kebahagiaan, dalam sangkar emas ini? Aku menatapnya, mencari jejak kebohongan atau manipulasi di matanya, mencari maksud tersembunyi. Tapi yang kutemukan hanyalah kejujuran yang menakutkan, sebuah harapan yang rapuh, dan mungkin, sedikit keputusasaan yang mirip dengan apa yang kurasakan. Malam itu, di kamar yang dingin itu, di tengah kehampaan hidupku yang baru, sebuah pertanyaan tak terduga telah dilemparkan kepadaku. Pertanyaan yang akan mengubah segalanya, dan membuatku mempertanyakan setiap asumsi yang kubangun tentang Bu Ratna dan pernikahanku. Pertanyaan Bu Ratna menggantung di udara seperti gema yang tak kunjung hilang, terus berputar-putar di benakku. Apakah kamu pernah berpikir untuk mencoba menerima pernikahan ini? Kata-kata itu, yang keluar dari bibir wanita dingin itu, terasa begitu asing, begitu tidak terduga, dan entah mengapa, begitu tulus. Aku tak sanggup menjawab malam itu. Hanya ada keheningan panjang yang mencekam, diisi oleh detak jantungku sendiri yang bergemuruh di telinga. Bu Ratna, setelah menatapku sejenak dengan tatapan yang sulit kuartikan,
campuran harapan, keputusasaan, dan mungkin sedikit kelelahan. Akhirnya berbalik dan meninggalkan kamarku tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pintu tertutup perlahan, meninggalkan aku dalam kegelapan dan kebingungan yang semakin pekat. Aku tidak bisa tidur sepanjang malam. Bukan karena resah biasa, tapi karena pikiranku berputar-putar tanpa henti, membedah setiap detail percakapan tadi. Bu Ratna, wanita yang selama ini selalu kuanggap sebagai mesin bisnis tanpa emosi, ternyata mengakui kesepiannya. Dia yang selama ini hanya kulihat sebagai pihak kedua dalam kontrak ini, sebagai alat untuk menyelamatkan ayahku, kini menunjukkan sisi manusiawinya, sisi yang rentan, bahkan mungkin rapuh. Apakah dia benar-benar berharap aku bisa menerima pernikahan ini? Menerima apa? Sandiwara ini? Atau apakah dia berharap ada sesuatu yang bisa tumbuh di antara kami, meskipun berawal dari transaksi dingin ini? Pertanyaan itu terus menghantamku, mencari jawaban yang tak kutemukan. Keesokan harinya, dan beberapa hari berikutnya, suasana di rumah terasa sedikit berbeda. Canggung, namun juga mengandung potensi yang tak jelas. Bu Ratna bersikap seperti biasa di permukaan, efisien, formal, dan fokus pada pekerjaan. Namun, aku merasa ada sesuatu yang tak terucap di antara kami, sebuah pemahaman baru yang menggantung di udara, seolah percakapan malam itu telah membuka sebuah pintu yang selama ini tertutup rapat. Aku terus memikirkan kata-katanya. Menerima pernikahan ini. Apa artinya itu bagiku? Aku telah mengorbankan segalanya demi ayahku. Rasa cintaku pada Sasha, impian masa depanku sebagai desainer grafis, kebebasanku untuk memilih jalanku sendiri, semuanya telah kukubur dalam-dalam. Apakah kini aku harus mencari makna di balik pengorbanan ini? Apakah aku harus menemukan cara untuk menjalani hidup ini tanpa rasa pahit yang terus-menerus? Selama beberapa hari berikutnya, aku mulai mengamati Bu Ratna dengan pandangan yang berbeda. Bukan lagi sebagai atasan yang berkuasa atau wanita asing yang dingin, tapi sebagai seorang manusia. Aku melihat bagaimana dia bekerja tanpa lelah hingga larut malam, bagaimana dia menangani masalah di kantor dengan ketenangan luar biasa, bagaimana dia menghabiskan malamnya sendirian di ruang kerjanya yang luas, dikelilingi tumpukan dokumen. Aku melihat lebih dari sekadar atasan atau istri kontrak. Aku melihat seorang wanita yang mungkin juga sangat kesepian, yang mungkin juga mencari sesuatu untuk mengisi kekosongan besar dalam hidupnya. Dia memang kaya raya, punya segalanya secara materi, kekuasaan, dan pengaruh. Tapi apakah itu cukup untuk mengisi kekosongan jiwa? Rasa penasaran itu mendorongku untuk mencari tahu tentang masa lalunya. Diam-diam, aku bertanya kepada beberapa karyawan lama yang bisa kupercaya, orang-orang yang sudah bekerja di agensi ini sejak lama. Aku juga mencoba mencari berita-berita lama di internet tentang keluarga Ratna Wijaya. Aku menemukan beberapa artikel tentang almarhum ayahnya, seorang pengusaha besar yang membangun kerajaan bisnis ini dari nol. Bu Ratna adalah anak tunggal, pewaris tunggal, dan setelah ayahnya meninggal, dia mengambil alih semua tanggung jawab itu di usia yang sangat muda. Dia dikenal sebagai wanita besi di kalangan bisnis, ditakuti dan dihormati karena ketegasannya yang tanpa kompromi. Tapi tidak ada yang tahu banyak tentang kehidupan pribadinya, selain fakta bahwa dia tidak pernah menikah sebelum ini, sebuah anomali untuk wanita seusianya di kalangan sosialnya. Yang paling menarik dan memberikan pencerahan adalah kisah tentang seorang asisten pribadinya yang sangat setia, seorang pria parubaya bernama Pak Hadi. Dia adalah asisten Bu Ratna yang paling senior, sosok yang ramah dan bijaksana, berbeda dengan kebanyakan karyawan lain yang kaku dan formal di hadapan Bu Ratna. Aku mencoba mendekatinya secara perlahan, mencari waktu yang tepat. Suatu sore, saat Bu Ratna sedang pergi untuk rapat penting di luar kota, aku memberanikan diri berbicara dengan Pak Hadi di ruang pantry kantor. Aku menawarinya secangkir teh hangat, mencoba menciptakan suasana santai. "Pak Hadi," kataku,
mencoba terdengar santai dan tak terlalu mencurigakan. Saya dengar Bapak sudah lama sekali bekerja di sini. Mungkin Bapak tahu banyak tentang Bu Ratna, lebih dari yang saya tahu. Pak Hadi tersenyum tipis. Matanya memancarkan kehangatan yang kontras dengan dinginnya suasana kantor ini. Nyonya Ratna itu, dia wanita yang sangat kuat, Nak Aldi. Tangguh luar biasa. Tapi di balik semua itu, dia juga manusia biasa yang punya hati dan luka. Dia terdiam sejenak, menatap keluar jendela, seolah menimbang apakah pantas menceritakan hal ini. Seumur hidupnya, Nyonya Ratna selalu berkorban demi perusahaan ayahnya. Sejak muda, dia dididik keras untuk menjadi penerus. Dia tidak pernah punya waktu untuk dirinya sendiri, untuk mengejar impian pribadinya, apalagi untuk cinta. Pak Hadi kemudian menoleh padaku. Ada seorang pria yang dulu sangat dekat dengannya, sekitar 20 tahun yang lalu. Namanya Pak Wijaya. Mereka saling menyukai, ada benih-benih cinta yang tumbuh. Tapi, ayahnya Nyonya Ratna tidak setuju. Dia ingin Nyonya Ratna fokus pada bisnis, dan Pak Wijaya dianggap tidak sepadan, tidak dari kalangan yang sama. Jantungku berdesir mendengar nama itu. Pak Wijaya? Pria di foto-foto lama di albumnya? Kecemburuan aneh yang dulu kurasakan saat melihat foto itu, kini kembali muncul, namun dengan rasa yang berbeda. Bukan lagi kecemburuan posesif, melainkan sebuah pemahaman yang pahit. Nyonya Ratna akhirnya memilih untuk memenuhi keinginan ayahnya, demi keberlangsungan bisnis keluarga. Lanjut Pak Hadi, suaranya dipenuhi nada penyesalan. Dan Pak Wijaya pergi, entah kemana. Sejak saat itu, Nyonya Ratna menutup hatinya. Dia tidak pernah dekat dengan pria lain, tidak pernah lagi membuka diri untuk cinta. Sampai kamu datang, Nak Aldi. Kata-kata Pak Hadi mengguncang duniaku lagi, memberikan perspektif yang sama sekali baru. Jadi, Bu Ratna juga pernah berkorban demi keluarganya. Demi sesuatu yang lebih besar, seperti yang dia katakan malam itu. Dia juga tahu rasanya kehilangan cinta karena tuntutan hidup, karena pilihan yang harus diambil demi kewajiban. Dan sekarang, dia memilihku? Bukan karena cinta, seperti yang dia rasakan dulu pada Pak Wijaya, tapi karena dia melihat semangat dan kebaikan dalam diriku, seperti yang dia katakan. Karena aku bisa mengisi kekosongan itu, aku menatap Pak Hadi, mencerna setiap informasi baru ini. Jadi, pernikahan ini bukan hanya transaksional baginya, bukan hanya tentang memiliki seorang pendamping untuk acara sosial. Ini juga sebuah upaya untuk mengisi kekosongan yang telah lama ada, mencari pendamping di sisa hidupnya. Seseorang yang bisa berada di sisinya tanpa mengharapkan apa-apa selain keberadaan itu sendiri. Aku mulai melihat Bu Ratna bukan sebagai nenek atasan yang kejam dan licik, melainkan sebagai seorang wanita yang terluka, yang kesepian, yang juga pernah mengalami pengorbanan serupa denganku, dan yang kini, dengan caranya sendiri yang kaku dan pragmatis, mencoba membangun kembali kehidupannya. Apakah itu berarti aku juga harus mencoba? Mencoba mencari makna di balik kontrak ini, mencari kedamaian, atau mungkin sebuah bentuk kebahagiaan yang berbeda, yang tidak pernah kupikirkan sebelumnya? Aku merasa ada beban baru di pundakku, bukan lagi beban kontrak, tapi beban sebuah pengertian dan mungkin sebuah harapan yang samar. Informasi yang kudapatkan dari Pak Hadi tentang masa lalu Bu Ratna, tentang Pak Wijaya dan kisah cinta yang kandas karena tuntutan keluarga, serta pengorbanan Bu Ratna demi ayahnya, terus berputar di benakku seperti rekaman yang diputar berulang-ulang. Sebuah gambaran baru tentang Bu Ratna mulai terbentuk dalam pikiranku. Dia bukan lagi hanya sekadar wanita besi, yang dingin dan kejam, yang hanya tahu bisnis dan kekuasaan, melainkan sebagai seorang wanita yang juga pernah terluka, yang merasakan kehilangan, dan yang kini hidup dalam kesepian yang mendalam. Pemahaman ini, meskipun tidak secara instan membuatku mencintainya, setidaknya berhasil melunturkan sebagian besar rasa jijik dan dendam yang selama ini kusimpan.
Hati kecilku mulai merasakan simpati yang samar. Sebuah empati yang tak pernah kusangka akan muncul untuknya. Malam itu, setelah seharian penuh dengan rapat dan acara formal yang mengharuskan aku mendampingi Bu Ratna, sebuah rutinitas yang kini terasa seperti beban yang tak terhindarkan, aku kembali ke rumah dengan perasaan campur aduk yang hebat. Ayahku, alhamdulillah, sudah bisa menjalani rawat jalan dan kondisinya jauh lebih stabil. Itu adalah sebuah kelegaan besar. Sebuah pencapaian yang terasa seperti puncak gunung es yang telah kukejar. Namun, kelegaan itu kini diiringi pertanyaan baru yang menggantung di udara. Lalu, apa? Apa yang akan terjadi padaku? Ayah sudah membaik, tetapi kontrak ini, pernikahanku dengan Bu Ratna, masih akan berlanjut. Aku menemukan Bu Ratna di ruang kerjanya yang luas, dikelilingi tumpukan dokumen yang menggunung dan cahaya biru dari layar komputer yang menyala. Dia terlihat lelah, kacamata anti radiasi bertengger di hidungnya, dan beberapa helai rambutnya terlepas dari sanggulnya yang biasanya rapi, jatuh ke dahi. Dia tampak lebih manusiawi, lebih rentan, tidak seperti citra sempurna yang selalu ia tampilkan di depan umum. Bu, panggilku pelan, mengetuk ambang pintu yang sedikit terbuka. Dia mendongak, sedikit terkejut melihatku. Pandangannya yang tajam bergeser dari layar ke arahku. Aldi, ada apa? Kupikir kamu sudah istirahat. Nadanya sedikit terkejut, karena biasanya aku memang langsung masuk ke kamar setelah pulang dari acara. Aku melangkah masuk, berhenti beberapa langkah darinya, tepat di depan mejanya. Hening sejenak menyelimuti ruangan, hanya ada suara ketikan keyboard Bu Ratna yang perlahan berhenti. Aku menimbang kata-kataku, mengumpulkan keberanian yang entah dari mana asalnya. Inilah kesempatanku untuk bertanya, untuk membuka sedikit celah dalam dinding kami, untuk mencari kejujuran di tengah sandiwara ini. Saya ingin bicara, Bu, kataku, suaraku sedikit bergetar namun penuh tekad. Tentang pertanyaan Anda waktu itu. Tentang mencoba menerima pernikahan ini. Bu Ratna melepaskan kacamata, menggosok pelipisnya dengan jari jemarinya yang ramping. Dia menatapku lurus-lurus, ekspresinya sulit dibaca, namun ada nada penasaran dan sedikit kehati-hatian di matanya. Silakan, katanya, nadanya formal namun mengandung dorongan untukku melanjutkan. Aku menarik napas dalam, memantapkan diri. Saya dengar dari Pak Hadi, tentang masa lalu Anda. Tentang Pak Wijaya. Mendengar nama itu, ekspresi Bu Ratna sedikit berubah. Sebuah kerutan halus muncul di antara kedua alisnya, dan matanya memancarkan kesedihan yang nyaris tak terlihat. Sebuah kilasan emosi yang sangat cepat namun berhasil kutangkap. Dia menghela napas pelan. Pak Hadi terlalu banyak bicara rupanya. Gumamnya pelan, tapi tidak ada kemarahan dalam suaranya, hanya nada lelah, seolah cerita itu sendiri adalah beban berat baginya. Saya mengerti sekarang, kataku, mencoba menyusun kalimatku agar terdengar jelas dan tulus. Anda juga berkorban, Bu. Demi keluarga, demi bisnis. Anda juga merasakan kehilangan. Kehilangan cinta. Kehilangan kesempatan untuk bahagia dengan pilihan Anda sendiri. Bu Ratna menatapku tajam. Ada sedikit nada defensif dalam suaranya, seperti harimau betina yang menjaga lukanya. Apa maksudmu, Aldi? Apa ini caramu mencari simpati? Atau kamu mencoba mencari alasan untuk membatalkan kontrak? Bukan, Bu. Aku menggeleng cepat, mencoba meyakinkannya. Saya hanya mencoba memahami. Saya juga berkorban. Saya menikahi Anda demi ayah saya, demi nyawanya. Itu adalah pengorbanan besar bagi saya. Dulu, saya kira Anda hanya memanfaatkan saya, hanya mencari pendamping untuk citra sosial Anda, atau sekadar boneka untuk mengisi kekosongan. Tapi setelah mendengar cerita itu, saya mulai melihat, Anda juga kesepian. Anda juga mencari sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang atau kekuasaan.
Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Bu Ratna tidak memotong, tidak menyela. Dia hanya mendengarkan. Matanya yang tajam kini tampak lebih lembut, mungkin menimbang setiap kata-kataku. Aku merasa dia tidak lagi hanya melihat seorang karyawan atau suami kontrak, tapi juga seorang manusia yang merasakan hal yang sama. Saya tidak tahu apakah saya bisa menerima pernikahan ini seperti yang Anda maksudkan. Lanjutku, suaraku sedikit bergetar karena kejujuran yang kupaksakan ini. Cinta tidak bisa dipaksakan, Bu. Rasa suka, apalagi. Tapi, saya bisa mencoba. Saya bisa mencoba menjadi suami yang baik, bukan hanya di depan umum di acara-acara, tapi juga di dalam rumah ini. Saya bisa mencoba menjadi teman bagi Anda. Saya bisa mencoba untuk tidak melihat ini sebagai penjara emas, tapi sebagai tanggung jawab yang saya ambil dengan kesadaran penuh, dan mungkin sebuah kesempatan untuk membangun sesuatu yang baru. Aku menatapnya. Mata Bu Ratna yang biasanya dingin, kini tampak sedikit berkaca-kaca. Ada genangan air mata yang nyaris tumpah, namun ia menahannya dengan sekuat tenaga. Dia menelan ludah, sebuah gestur yang sangat manusiawi, yang tak pernah kulihat darinya sebelumnya, sebuah tanda kerentanan yang mendalam. Dan sebagai balasan, tanyanya, suaranya sedikit serak, bergetar. Itu bukan pertanyaan sinis seperti yang biasa ia lontarkan, melainkan sebuah pertanyaan tentang batasan dan ekspektasi yang baru, sebuah undangan untuk mendefinisikan ulang hubungan kami. Tidak ada balasan materi, Bu, jawabku tulus, langsung dari hati. Ayah saya sudah membaik. Itu adalah balasan terbesar bagi saya, sebuah hadiah yang tak ternilai. Saya hanya ingin kedamaian. Saya ingin pernikahan ini, jika memang harus berlanjut, tidak terasa seperti neraka bagi saya. Saya ingin kita bisa hidup berdampingan dengan rasa hormat, dan mungkin sedikit kehangatan, sebagai dua orang dewasa yang saling memahami. Bu Ratna bangkit dari kursinya, berjalan perlahan ke arah jendela besar yang menghadap ke kota, memunggungiku. Dia terdiam sangat lama, mungkin memikirkan semua yang kukatakan, mencerna kejujuranku yang mungkin mengejutkannya. Hawa di ruangan itu terasa tegang, penuh harapan dan ketidakpastian. Ini adalah titik balik. Apakah dia akan mengabaikan pengakuanku? Atau akankah dia membuka dirinya sedikit lagi, membiarkan diriku melihat lebih dalam ke hatinya? Aku menunggu, menahan napas, di antara tumpukan dokumen dan rahasia yang kini sedikit demi sedikit mulai terkuak, menantikan reaksi yang akan menentukan bab selanjutnya dari kehidupanku yang rumit ini. Keheningan setelah pengakuan lugasku di ruang kerja Bu Ratna terasa begitu panjang, penuh antisipasi yang menyesakan. Aku melihat punggungnya yang tegang, menanti reaksi apapun darinya, sebuah isyarat yang bisa mengkonfirmasi atau menghancurkan pemahaman baruku. Beberapa detik berlalu, terasa seperti berjam-jam, di mana detak jantungku sendiri bergemuruh memenuhi telinga. Lalu, dia menghela napas, panjang dan berat, sebuah suara yang syarat kelelahan, bukan kemarahan, seolah semua beban dunia baru saja dihempaskan dari pundaknya. Dia berbalik perlahan, dan kali ini, aku melihatnya dengan sangat jelas, seolah tirai tebal yang selalu menyelimutinya telah tersingkap. Matanya masih berkaca-kaca, namun bukan lagi hanya refleksi cahaya lampu. Aku yakin ada genangan air mata yang tertahan di sana, sebuah bukti kerentanan yang mendalam. Sebuah ekspresi baru terpancar di wajahnya, kelelahan yang mendalam, bercampur dengan kerentanan yang jujur yang tak pernah kutemukan sebelumnya. Bibirnya yang biasa terkatup rapat dalam garis tegas, sedikit melengkung ke bawah, membentuk lengkungan kesedihan yang nyaris tak terlihat. Aldi, suaranya serak, nyaris berbisik. Aku tidak pernah berpikir akan mendengar ini darimu. Dia menghentikan ucapannya, sejenak mencari kata-kata, seolah merangkai kalimat yang sangat berat untuk diucapkan. Aku tidak meminta cintamu. Aku tahu itu mustahil. Hubungan ini tidak didasari oleh hal itu. Tapi,
Aku memang mencari seseorang yang bisa hidup berdampingan denganku, dengan rasa hormat dan saling pengertian. Seseorang yang tidak lari setelah mendapatkan apa yang diinginkan, tidak lari dari tanggung jawab, seseorang yang bisa kupercaya. Aku menatapnya, merasakan gelombang emosi yang kompleks. Dia melanjutkan, nadanya kini lebih tenang. Namun setiap kata terasa berbobot, penuh makna yang dalam. Aku tidak pernah percaya pada kebahagiaan, seperti yang orang lain cari dalam romansa. Aku percaya pada keteraturan, tanggung jawab, dan kepastian. Itulah yang kubangun dalam hidupku, pondasi dari segalanya. Dan ketika aku melihatmu, aku melihat seseorang yang tulus, yang bersedia berkorban, yang memegang teguh janjinya. Aku ingin mencoba, Aldi. Mencoba membangun sesuatu. Bahkan jika itu bukan cinta dalam pengertian konvensional, tapi sesuatu yang bisa disebut kebersamaan. Ini adalah momen pertama kali ia berbicara begitu terbuka, begitu manusiawi, di luar urusan pekerjaan atau formalitas belaka. Aku merasakan dinding es yang selama ini memisahkannya denganku mulai runtuh, sedikit demi sedikit, bukan dengan ledakan dramatis, melainkan sebuah peluruhan perlahan yang tak terduga. Rasanya seperti menyaksikan sebuah monumen kokoh yang perlahan retak, menampakkan sisi dalamnya. Jadi, lanjutnya, melangkah sedikit mendekatiku, mengurangi jarak fisik di antara kami, meskipun jarak emosional kami masih sangat jauh. Jika kamu bersedia mencoba, untuk tidak hanya menjalani peran ini sebagai sebuah beban, tapi juga mencoba menemukan kedamaian, atau mungkin, sebuah kebersamaan yang tulus, aku juga akan mencoba. Aku akan mencoba untuk tidak sekaku ini. Aku akan mencoba untuk lebih transparan, lebih terbuka denganmu. Dia menatapku lagi, kali ini dengan sebuah senyum tipis, nyaris tak terlihat, namun nyata dan tulus. Sebuah senyum yang langka, yang tidak pernah terpancar dari wajahnya sejak aku mengenalnya. Tidak pernah kulihat selama aku bekerja dengannya atau di setiap acara formal yang kuhadiri bersamanya. Senyum itu tidak romantis, melainkan sebuah senyum persetujuan. Sebuah janji tersirat untuk sebuah permulaan yang berbeda, sebuah kesepakatan baru yang lebih dari sekadar kontrak. Senyum itu, entah mengapa, menghangatkan sesuatu di dalam diriku yang telah lama beku, sedikit mencairkan es yang melapisi hatiku. Baik, Bu Ratna, kataku, suaraku ikut melembut, merasakan beban di pundakku sedikit terangkat. Saya akan mencoba. Kita akan mencoba. Sebuah kesepakatan tanpa kata terjalin di antara kami. Malam itu, tidak ada lagi pembahasan tentang kontrak, tentang jadwal, atau tentang kewajiban. Bu Ratna kembali ke meja kerjanya, melanjutkan pekerjaannya yang menumpuk. Namun, kali ini, aku tidak langsung kembali ke kamar. Aku duduk di sofa empuk di sudut ruangan, di balik bayangan, mengamati dirinya. Kami tidak berbicara banyak, hanya sesekali dia akan bertanya pendapatku tentang sebuah draft proposal yang rumit, dan aku akan memberikan masukan sebisaku. Suasana di antara kami terasa berbeda. Tidak lagi canggung dan kaku seperti yang sudah-sudah, melainkan sebuah kenyamanan yang aneh, sebuah pemahaman tanpa kata yang baru tumbuh, seolah ada jembatan tak kasat mata yang mulai menghubungkan kami. Aku melihatnya membaca dokumen, sesekali menghela napas panjang, dan mengusap pelipisnya. Aku melihatnya bukan hanya sebagai bos atau istri nenek-nenek yang kaya dan berkuasa, tapi sebagai seorang wanita yang membawa beban berat sendirian, yang juga kesepian, dan yang kini, entah bagaimana caranya, mulai menurunkan sedikit pertahanannya di hadapanku, menunjukkan sisi manusiawinya yang rapuh. Aku tahu, pernikahan ini tidak akan pernah seperti pernikahan romantis di film-film yang berakhir dengan hidup bahagia selamanya. Aku tidak akan pernah melupakan Sasha sepenuhnya, atau impian masa laluku yang telah kukorbankan. Namun, pengakuan Bu Ratna, dan senyum langka yang ia tunjukkan, telah membuka pintu pada kemungkinan lain. Mungkin, hanya mungkin, di balik kontrak dingin ini, kami berdua bisa menemukan sebuah bentuk kebersamaan,
sebuah ikatan yang didasari rasa hormat, pengertian, dan mungkin sebuah kehangatan yang berbeda dari cinta, namun tetap berharga dan bermakna. Mungkin ini adalah awal dari bab baru yang tak pernah kubayangkan, di mana aku tidak hanya berkorban, tetapi juga menemukan sesuatu yang hilang dalam diriku, sebuah kedamaian batin yang perlahan mulai kembali. Sejak percakapan malam itu di ruang kerja Bu Ratna, sebuah percakapan yang penuh kerentanan dan kejujuran, suasana di antara kami perlahan berubah. Bukan sebuah perubahan drastis yang langsung mengubah segalanya menjadi romantis atau penuh gairah, melainkan sebuah pergeseran halus, seperti matahari pagi yang perlahan namun pasti mengusir kabut tebal dari lembah. Dinding es yang selama ini memisahkan kami memang belum sepenuhnya runtuh, tapi retakan-retakan kecil mulai terlihat, memungkinkan sedikit kehangatan menembus dan menyentuh bagian dalam hati kami. Bu Ratna memang mencoba untuk tidak sekaku ini, seperti janjinya. Obrolan kami tidak lagi hanya sebatas jadwal acara formal atau detail bisnis perusahaan. Sesekali, dia akan bertanya tentang pendapatku mengenai sesuatu yang tidak berkaitan langsung dengan pekerjaan, seperti film dokumenter yang baru ia tonton, atau berita terbaru mengenai isu sosial yang sedang hangat dibicarakan. Aku, pada gilirannya, juga mencoba membuka diri. Aku akan menceritakan sedikit tentang proses kreatifku dalam mendesain, atau hal-hal kecil yang kutemui di luar, seperti kejadian lucu di jalan atau komentar menarik dari teman. Sulit pada awalnya, karena aku terbiasa menjaga jarak dan menyimpan semua perasaanku sendiri, tapi aku berusaha. Rasanya seperti sedang membangun jembatan kecil, batu demi batu, di atas jurang kecanggungan yang selama ini membeku di antara kami. Kami mulai makan malam bersama lebih sering di rumah, tidak selalu di restoran mewah atau jamuan klien yang penuh aturan. Di meja makan yang luas itu, yang dulu terasa begitu hampa, kami akan berbicara tentang hal-hal biasa. Bu Ratna sesekali akan bertanya tentang ayahku, dan aku akan menjawab dengan jujur tentang perkembangannya, tanpa harus berbohong tentang kebahagiaanku bersamanya atau detail palsu lainnya. Anehnya, dia tampak mendengarkan dengan saksama, matanya yang tajam kini menunjukkan minat yang tulus, dan bahkan sesekali memberikan saran praktis terkait perawatan kesehatan ayah atau nutrisi yang baik untuk pasien ginjal. Ada kepedulian yang samar, sebuah kepedulian yang tulus, yang mulai muncul dari dirinya. Ada satu malam, saat kami sedang menonton berita di televisi di ruang keluarga yang luas itu, Bu Ratna tiba-tiba bertanya, suaranya pelan dan sedikit merenung. "Aldi, apakah kamu tidak punya hobi lain selain mendesain?" Aku terkejut mendengar pertanyaan sepersonal itu. "Dulu saya suka bermain basket, Bu," jawabku, mengenang masa remaja. "Saya sering bermain di lapangan dekat rumah kontrakan saya. Tapi setelah sibuk kerja dan ayah sakit, tidak sempat lagi. Rasanya tidak punya waktu, dan tidak ada semangat." "Dulu aku suka berkebun," katanya pelan, menatap layar televisi yang kebetulan menampilkan liputan tentang taman kota yang indah. Ada nada nostalgia dalam suaranya yang jarang kudengar. "Aku punya kebun kecil di rumah lama, sebelum ayahku sakit dan bisnis mengambil alih segalanya. Tapi sekarang tidak ada waktu lagi, dan terlalu sepi jika sendirian." Itu adalah momen kecil, namun berharga. Kami mulai menemukan jembatan-jembatan kecil yang menghubungkan kami di atas jurang kecanggungan. Kami mulai menemukan kesamaan dalam kesendirian kami, dan mungkin sebuah keinginan yang sama untuk mengisi kekosongan itu, meskipun dengan cara yang berbeda. Aku menyadari bahwa di balik persona wanita besi yang ditunjukkannya, ada jiwa yang haus akan kebersamaan, yang mungkin merindukan hal-hal sederhana seperti berkebun. Di kantor, Pak Handoko masih sering menatapku dengan ekspresi curiga dan iri. Aku bisa merasakan tatapan tajamnya setiap kali aku berinteraksi dengan Bu Ratna, terutama jika kami terlihat sedikit lebih santai atau personal. Dia sering mencoba menyela percakapan kami dengan alasan pekerjaan yang tak terlalu penting, atau menawarkan bantuan yang tidak perlu kepada Bu Ratna,
seolah ingin menunjukkan posisinya yang lebih penting dan meyakinkan Bu Ratna bahwa dialah yang lebih pantas berada di sisinya. Aku mengabaikannya. Yang penting adalah hubungan kami, yang kini mulai bergeser ke arah yang tak terduga, melampaui apa yang tertera dalam kontrak. Suatu siang, saat Bu Ratna sedang makan siang di mejanya, aku melihatnya mengeluarkan sebuah kotak musik tua dari laci mejanya. Kotak itu terbuat dari kayu yang diukir halus, terlihat sangat antik dan berharga. Dia membukanya, dan sebuah melodi klasik yang indah mengalun pelan, memenuhi ruangan dengan nada-nada yang lembut dan melankolis. Wajahnya tampak lebih lembut dari biasanya, sedikit tersenyum kecil, seolah ia sedang mengenang sesuatu yang sangat personal dan jauh di masa lalu. Ketika dia menyadari aku melihatnya, dia buru-buru menutup kotak itu, dan ekspresinya kembali datar seperti biasa. Ada rahasia di sana, sebuah kelembutan yang ia sembunyikan di balik persona tangguhnya. Aku tidak bertanya, hanya tersenyum tipis padanya. Sebuah senyum yang kini terasa lebih tulus dan penuh pengertian. Yang paling penting dari semua ini, aku mulai merasa sedikit lebih damai. Beban di dadaku belum sepenuhnya hilang, tetapi tidak lagi mencekikku seperti dulu. Aku masih merindukan kebebasan dan impian masa lalu, tetapi aku juga mulai melihat kemungkinan lain dalam hidup ini. Aku tidak lagi melihat Bu Ratna semata-mata sebagai nenek tua atasan yang hanya bisa memanfaatkan, melainkan sebagai seorang wanita yang juga mencari kebahagiaan, dengan caranya sendiri yang unik, kaku, dan mungkin sedikit canggung. Pernikahan ini, yang berawal dari kontrak dingin dan perhitungan semata, kini mulai menunjukkan tanda-tanda sebuah kebersamaan yang aneh namun otentik. Kami adalah dua jiwa yang kesepian, terikat oleh takdir yang rumit, dan kini mencoba saling memahami, mencoba membangun sebuah jembatan dari kehampaan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Apakah jembatan ini akan menjadi kokoh atau runtuh? Tapi setidaknya, aku tidak lagi merasa sendirian dalam sangkar emas ini. Aku merasa ada harapan, sekecil apapun itu, bahwa aku bisa menemukan sebuah bentuk kebahagiaan yang berbeda, di samping wanita ini, yang dulunya adalah atasan yang paling kuenggani, dan kini, mulai menjadi sesuatu yang lain. Hubungan kami terus berevolusi, perlahan tapi pasti, dari sekadar kontrak menjadi sebuah bentuk kebersamaan yang tak terduga. Kecanggungan memang masih ada, seperti bayangan yang sulit dihilangkan, namun kini ia diimbangi oleh rasa hormat dan pengertian yang tumbuh di antara kami. Aku mulai melihat Bu Ratna bukan hanya di balik meja kerjanya yang penuh dokumen, melainkan sebagai seorang wanita yang memiliki kedalaman emosi yang ia sembunyikan rapat-rapat. Suatu sore di akhir pekan, cuaca cukup cerah. Ayahku sudah pulih sepenuhnya dan bisa kembali ke rumah yang baru. Bu Ratna telah menepati janjinya. Rumah itu sudah siap huni dan nyaman. Melihat ayah tersenyum tulus di rumah baru yang lebih baik itu, adalah sebuah kebahagiaan tak terkira bagiku. Kebahagiaan yang mahal, tapi nyata. Namun, keberadaan ayah di rumah yang sama dengan Bu Ratna menambah lapisan kompleksitas baru. Ayah masih menganggap pernikahan kami adalah pernikahan biasa yang didasari cinta, dan kami harus terus memainkan peran itu di hadapannya. Bu Ratna, yang selalu formal, kini berusaha sedikit lebih ramah di depan ayah. Sesekali bahkan membiarkan ayah memanggilnya, Nak Ratna, sebuah gestur keakraban yang sangat langka. Ayah sering mengajak kami mengobrol, bercanda, dan bahkan meminta kami berdua duduk berdekatan. Hal-hal yang membuatku kadang salah tingkah, tapi aku melihat Bu Ratna tidak keberatan. Malah, ada semacam ketenangan di wajahnya ketika ayah berbicara. Sore itu, setelah makan siang bersama ayah di taman belakang rumah, ayah meminta kami untuk menemaninya duduk di bangku taman. Nenekmu dulu suka sekali berkebun, kata ayah, sambil menunjuk area kosong di sudut taman. Indah sekali rasanya kalau ada bunga-bunga di sana. Bu Ratna, yang duduk di sampingku, tiba-tiba memotong. Saya juga suka berkebun, yah, katanya, suaranya pelan.
Ini adalah pertama kalinya dia berbicara terbuka tentang hal itu di depan ayah. Ayah tersenyum lebar. Wah, bagus sekali itu. Aldi ini payah soal tanaman. Mungkin kalian bisa mulai menanam bunga di sana. Aku melirik Bu Ratna, dan dia membalas tatapanku dengan senyum tipis yang tulus. Senyum yang tak kulihat sejak malam di ruang kerjanya. Boleh, ya. Nanti kami coba. Keesokan harinya, Bu Ratna mengajakku ke pembibitan tanaman. Ini adalah hal yang tidak pernah kubayangkan akan kulakukan bersamanya. Dia memilih berbagai jenis bunga dengan teliti, menjelaskan nama-nama latinnya, dan bagaimana merawatnya. Ada gairah di matanya yang tak pernah kutemukan saat dia membahas kontrak bisnis. Aku melihat sisi lain dari Bu Ratna, sisi yang lebih lembut dan membumi. Aku membantunya menggali tanah, menanam bibit, dan menyiram. Kami bekerja bersama, tangan kami sesekali bersentuhan, dan tidak ada kecanggungan yang berarti. Bahkan, ada semacam kedamaian dalam kebersamaan kami. Saat senja mulai turun, kami duduk di bangku taman, menikmati hasil kerja kami. Aroma tanah basah bercampur dengan wangi samar bunga-bunga yang baru ditanam. Terima kasih, Aldi, kata Bu Ratna, suaranya lembut. Sudah lama sekali aku tidak merasakan ini. Sama-sama, Bu Ratna, balasku. Saya juga merasa lebih baik. Kami terdiam. Lalu, Bu Ratna menghela napas, menatap ke arah matahari terbenam. Kamu tahu, Aldi, dia memulai, suaranya nyaris berbisik. Pak Wijaya itu, dia juga suka berkebun. Jantungku sedikit tercekat. Pengakuan itu meluncur begitu saja, tanpa sengaja, seolah pikirannya melayang ke masa lalu. Aku menoleh padanya. Wajahnya terlihat sendu, matanya menerawang jauh. Dulu, kami punya rencana untuk membuat taman impian bersama. Lanjutnya, suaranya penuh nostalgia yang pilu. Tapi, tidak pernah terwujud. Aku tidak berbicara. Aku hanya mendengarkan. Untuk pertama kalinya, Bu Ratna secara tidak langsung mengakui kedalaman perasaannya terhadap pria itu, dan luka yang ditinggalkan oleh perpisahan mereka. Pengakuan itu adalah sebuah gerbang yang terbuka, menunjukkan betapa besar cinta yang pernah ia miliki, dan betapa besarnya pengorbanan yang ia lakukan. Itu adalah momen pengakuan yang tersembunyi, yang tidak diucapkan secara langsung, namun terasa sangat nyata. Di senja itu, di antara bunga-bunga yang baru kami tanam, aku melihat Bu Ratna bukan lagi sebagai wanita yang meminta kontrak pernikahan, melainkan sebagai seorang wanita yang masih memendam luka lama, yang mencoba mencari kedamaian dan kebersamaan, bahkan dengan cara yang tak terduga, di sampingku. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar hormat yang tumbuh di dalam diriku untuknya. Sebuah perasaan yang lebih dalam, sebuah ikatan yang lebih dari sekadar kontrak. Percakapan di taman sore itu, di bawah cahaya senja yang memudar, telah membuka tirai tipis antara kami. Pengakuan Bu Ratna tentang Pak Wijaya dan taman impian mereka, meskipun tak terucap penuh, terasa seperti sebuah bisikan rahasia yang ia bagikan denganku. Ada sebuah pengertian baru yang tumbuh dalam diriku. Ia bukan hanya atasan yang kaku, melainkan seorang wanita yang juga punya masa lalu, punya luka, dan kini, mencoba menyembuhkannya dengan caranya sendiri. Rutinitas harian kami mulai dipenuhi dengan momen-momen kecil yang perlahan menghangatkan. Bu Ratna sesekali akan meminta pendapatku tentang dekorasi ruangan, pilihan bunga untuk vas, atau bahkan menu makan malam. Itu adalah hal-hal sepele, namun menunjukkan bahwa ia mulai melibatkan aku dalam aspek kehidupannya yang lebih personal, bukan hanya yang berkaitan dengan citra publik. Aku mulai sering melihat senyum tipisnya yang langka, terutama ketika aku berhasil membuat lelucon ringan yang tak disangka-sangka bisa membuatnya sedikit terhibur. Suatu malam, kami menghadiri sebuah acara amal besar yang dipenuhi oleh para sosialita dan pengusaha papan atas. Aku mengenakan jas yang sudah dipilihkan oleh Bu Ratna,
dan dia sendiri tampil memukau dengan gaun malam berwarna gelap yang elegan. Seperti biasa, kami harus memainkan peran sebagai pasangan yang serasi dan bahagia. Aku tersenyum, menyalami, dan mengobrol basa-basi dengan banyak orang yang tak kukenal. Sementara Bu Ratna tetap berada di sisiku, mengamati dengan tatapan tajamnya. Di tengah keramaian, aku melihat Pak Handoko lagi. Kali ini, dia datang bersama seorang wanita muda yang tampak jauh lebih muda darinya, mencoba membaur dengan kerumunan elit. Namun, tatapannya kepadaku masih sama, penuh kecemburuan dan sedikit cibiran. Dia mencoba mendekati Bu Ratna, ingin berbisik sesuatu, tapi Bu Ratna dengan halus mengalihkan pandangan dan memegang lenganku lebih erat, seolah menyatakan, "Aku di sini bersama suamiku." Itu adalah gestur kecil, namun terasa sangat signifikan. Ia melindungiku, entah dari pandangan orang lain atau dari niat Pak Handoko. Saat acara inti dimulai, ada sesi lelang barang-barang antik untuk amal. Bu Ratna ikut aktif menawar, dan aku melihat gairah yang berbeda di matanya saat ia bersaing untuk mendapatkan sebuah lukisan kuno. Dia tampak hidup, penuh energi. Lalu, giliran sebuah jam tangan klasik yang dilelang. Aku melihat jam itu sekilas, dan entah mengapa, aku teringat jam tangan lama ayah yang sempat dijual untuk biaya pengobatan. Mataku mungkin terpaku agak lama pada jam itu. Bu Ratna menyadarinya. Tanpa berkata apa-apa, dia mengamati ekspresiku, lalu diam-diam mengangkat papan penawarnya. Aku terkejut. Dia menawar jam tangan itu, bersaing ketat dengan penawar lain, hingga akhirnya memenangkannya dengan harga yang fantastis. Setelah lelang usai, dan kami duduk kembali, aku menatapnya. "Bu Ratna, kenapa Anda menawar jam itu?" tanyaku, sedikit bingung. Harga jam tangan itu pasti sangat mahal, jauh di atas nilai sentimental bagiku. Dia hanya melirikku sekilas, ekspresinya kembali tenang. "Aku melihatmu menatapnya," jawabnya singkat, tanpa penjelasan lebih lanjut. Tidak ada kata-kata manis, tidak ada senyum, hanya fakta sederhana. Namun, di balik kesederhanaan kalimat itu, aku merasakan sesuatu. Sebuah perhatian. Perhatian yang bukan karena kewajiban, melainkan karena ia melihat dan mengingat apa yang kupedulikan. Saat kami pulang, keheningan di mobil berbeda dari yang dulu. Ada kehangatan samar yang mengisi ruang. Sesampainya di rumah, Bu Ratna meletakkan kotak jam tangan itu di meja ruang tamu. "Ini untukmu, Aldi," katanya, suaranya pelan. "Anggap saja hadiah." Aku menatap jam itu, lalu ke arahnya. Ini bukan jam tangan ayah, tentu saja. Tapi gesturnya, itu adalah sebuah simbol, sebuah kembang api kecil di balik topeng formalnya. Aku membuka kotak itu. Jam tangan itu indah, klasik, dan mahal. Aku memakainya. "Terima kasih, Bu Ratna," kataku tulus. "Terima kasih banyak." Dia hanya mengangguk kecil, lalu beranjak menuju kamarnya. Aku berdiri di ruang tamu, memegang pergelangan tanganku, merasakan dinginnya logam jam tangan itu. Aku tahu dia tidak akan pernah mengucapkan kata-kata seperti, "Aku peduli padamu," atau, "Aku ingin membuatmu senang." Namun, tindakan kecilnya ini, perhatiannya yang tersembunyi di balik sikap kaku, terasa jauh lebih berarti. Aku mulai melihat bahwa di balik dinding esnya, ada kembang api kecil yang sesekali menyala, menunjukkan sisi perhatiannya yang tak terduga. Dan aku, entah mengapa, mulai menantikan percikan-percikan itu. Perhatian Bu Ratna yang tak terduga, yang terwujud dalam pembelian jam tangan di lelang, terasa seperti tetesan embun di tanah kering. Itu bukan gestur besar, bukan deklarasi cinta, tapi sebuah isyarat kecil yang jauh lebih bermakna daripada ribuan kata. Aku mulai menyadari bahwa di balik kecanggihan dan ketegasannya, Bu Ratna memiliki cara sendiri untuk menunjukkan perhatian, sebuah bahasa kasih yang tersembunyi. Hari-hari berikutnya, aku sering mendapati diriku memikirkan Bu Ratna lebih dari sekadar istri kontrak,
atau bos. Aku memikirkan kesepiannya, pengorbanannya di masa lalu, dan bagaimana ia kini mencoba mengisi kekosongan itu dengan cara yang tak terduga. Rasa hormatku padanya semakin tumbuh. Aku mulai melihat lapisan-lapisan di balik topeng wanita besi itu. Suatu sore, ayahku yang sudah pulih sepenuhnya mengajakku makan malam di luar. Aku mengiyakan, dan ayah ingin Bu Ratna ikut serta. Kita harus berterima kasih lagi padanya. Dia sudah banyak membantu, kata ayah tulus. Aku menyampaikan ajakan itu pada Bu Ratna. Dia sempat ragu, mengatakan ada pekerjaan. Tapi ketika aku menyebutkan bahwa ayahku yang mengajak secara langsung, sebuah perubahan halus terjadi di matanya. Dia mengangguk pelan. Baiklah, aku akan ikut. Makan malam itu berlangsung di sebuah restoran sederhana pilihan ayah, bukan di tempat mewah yang biasa kami datangi. Suasana jauh lebih santai. Ayahku terus-menerus memuji Bu Ratna, menceritakan betapa ia bangga memiliki menantu seperti dirinya. Bu Ratna sesekali tersenyum tipis, menerima pujian itu dengan anggun, dan sesekali melirikku, seolah meminta bantuan untuk menghadapi situasi yang tak biasa ini. Aku tersenyum membalasnya, menenangkannya dengan isyarat mata. Di tengah obrolan, ayah tiba-tiba berucap, "Nak Ratna, Aldi ini memang anak yang baik. Dia sangat peduli pada keluarga. Dulu, dia pernah rela menjual apa saja demi pengobatan ayah. Bahkan, sampai menjual jam tangan kesayangan ayah." Aku terkesiap, dan melirik Bu Ratna. Ekspresinya sedikit mengeras, namun ia tetap diam. Ayahku tidak tahu bahwa jam tangan yang kulelang itu adalah jam tangan kesayangan ayah, bukan jam tangan milikku. Aku menggenggam tangannya di bawah meja, mencoba menghentikannya. "Ah, sudahlah, Yah," kataku cepat, berusaha mengalihkan pembicaraan. "Itu sudah lewat." Ayah tertawa. "Tapi Aldi tak pernah mau cerita, kan, Nak Ratna? Padahal itu jam tangan pemberian kakeknya." Bu Ratna tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menatapku. Matanya kini memancarkan sesuatu yang lebih dalam dari sebelumnya. Bukan lagi hanya simpati, tapi sebuah rasa penyesalan dan pemahaman yang mendalam. Dia baru menyadari bahwa jam tangan yang ia beli di lelang, yang ia berikan kepadaku, adalah sebuah simbol dari pengorbananku yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Aku tidak hanya berkorban demi uang, tapi juga dengan menjual warisan ayahku sendiri. Retakan di dinding egonya semakin lebar. Setelah makan malam, saat kami kembali ke rumah, keheningan di mobil lebih pekat dari biasanya. Namun, kali ini, itu bukan keheningan yang canggung, melainkan sebuah keheningan yang syarat makna. Aku bisa merasakan tatapan Bu Ratna kepadaku sesekali. Sesampainya di rumah, Bu Ratna langsung menuju ruang kerjanya. Aku mengikutinya. Dia duduk di meja, menatap jam tangan yang kupakai di pergelangan tanganku. Aku tidak tahu," katanya. Suaranya sangat pelan, hampir tak terdengar. "Aku tidak tahu itu jam tangan ayahmu." Aku mengangguk. "Tidak apa-apa, Bu Ratna. Yang penting ayah sudah sembuh." Dia menatapku, matanya berkaca-kaca. Kali ini, tidak ada keraguan. Ada air mata yang benar-benar menggenang di matanya, dan setetes jatuh membasahi pipinya. Itu adalah air mata pertama yang kulihat dari wanita besi itu. Aku sungguh menyesal, Aldi," bisiknya. "Aku tahu aku sudah memaksakan banyak hal padamu. Aku egois." Aku terkejut. Pengakuan itu, air mata itu, adalah sebuah pengakuan diam yang jauh lebih kuat daripada kalimat-kalimat panjang. Bu Ratna, yang selama ini selalu menjaga emosinya, akhirnya menunjukkan sisi paling rentannya di hadapanku. Aku melihat bukan lagi hanya seorang atasan, tapi seorang wanita yang rapuh, yang menyadari konsekuensi dari tindakannya, dan yang kini, entah bagaimana, mulai peduli.
Aku melangkah mendekat, mengulurkan tanganku, dan untuk pertama kalinya, aku menyentuh bahunya dengan lembut. Dia tidak menolak, hanya menatapku, dengan air mata yang terus mengalir. Ini adalah babak baru. Bukan lagi tentang kontrak, bukan lagi tentang pengorbanan sepihak, melainkan tentang dua jiwa yang terluka, yang secara tak terduga, mulai menemukan koneksi. Sentuhanku di bahu Bu Ratna adalah sebuah jembatan yang tak terlihat, menembus dinding es yang selama ini mengelilinginya. Air mata itu, pengakuan penyesalan yang ia bisikkan, mengubah segalanya. Malam itu, kami berbicara lebih banyak dari yang pernah kami lakukan. Bukan lagi tentang bisnis atau jadwal, melainkan tentang perasaan, tentang masa lalu kami masing-masing, tentang beban yang kami pikul. Bu Ratna menceritakan lebih banyak tentang Pak Wijaya, tentang bagaimana ayahnya yang keras melarang hubungannya karena latar belakang Pak Wijaya yang sederhana. Ayahku hanya ingin aku fokus pada perusahaan, bisiknya, suaranya parau. Dia bilang cinta itu akan menghancurkan segalanya. Dan aku menuruti permintaannya. Ada nada getir dalam suaranya, sebuah penyesalan yang belum juga pudar meski puluhan tahun berlalu. Aku mendengarkan, merasakan empati yang dalam. Aku menceritakan tentang mimpiku menjadi desainer independen, tentang bagaimana penyakit ayahku mengubah segalanya, dan bagaimana aku terpaksa mengubur impian itu demi menyelamatkan orang yang kucintai. Kami menemukan kesamaan dalam pengorbanan, dalam pilihan sulit yang harus kami ambil demi keluarga. Aku tidak pernah mengira, katanya, mengangkat kepalanya dan menatapku, bahwa ada orang lain yang memahami apa yang kurasakan. Saya juga, Bu Ratna, balasku tulus. Saya kira saya sendirian. Sejak malam itu, dinamika hubungan kami berubah drastis. Formalitas yang kaku perlahan memudar. Bu Ratna masih tetap fokus dan profesional di kantor. Namun di rumah, ada kehangatan yang perlahan tumbuh. Dia tidak lagi memanggilku, Aldi, dengan nada atasan, melainkan dengan intonasi yang lebih lembut, lebih personal. Aku, pada gilirannya, mulai merasa nyaman memanggilnya, Bu Ratna, dengan cara yang tidak lagi penuh ketakutan atau kecanggungan, melainkan dengan rasa hormat yang mendalam dan sebuah koneksi baru. Kami mulai menghabiskan waktu bersama di luar jadwal acara sosial. Kami berkebun bersama lagi, merawat tanaman-tanaman yang kami tanam di taman. Bu Ratna akan bercerita tentang bunga-bunga, tentang bagaimana merawat mereka, dan aku mendengarkan dengan penuh minat. Sesekali, dia akan tersenyum kecil ketika aku membuat komentar lucu, senyum yang kini lebih sering kulihat, dan lebih tulus. Kami juga mulai makan malam bersama lebih sering, dan obrolan kami semakin santai. Aku menceritakan lebih banyak tentang ayahku, tentang masa kecilku, dan Bu Ratna akan berbagi cerita tentang perjalanan bisnisnya, tantangan yang dihadapinya, dan bagaimana ia membangun kekaisarannya. Ada rasa saling percaya yang mulai terbangun, sebuah fondasi yang tak pernah terlintas dalam bayanganku. Batasan-batasan fisik juga perlahan memudar. Malam itu, setelah sebuah acara makan malam formal yang melelahkan, aku tanpa sadar mengusap bahunya yang tampak lelah. Bu Ratna tidak menolak, bahkan sedikit bersandar padaku untuk sesaat. Sentuhan itu tidak bermakna romantis, namun penuh kehangatan dan pengertian. Itu adalah sentuhan yang menunjukkan bahwa kami berdua telah melewati banyak hal, dan kini, kami menemukan kenyamanan dalam keberadaan satu sama lain. Suatu malam, ketika aku sedang membaca di ruang keluarga, Bu Ratna duduk di sofa di seberangku. Dia tidak berbicara, hanya menatapku. Aku mengangkat kepala. Ada apa, Bu Ratna? Dia tersenyum tipis. Tidak ada. Hanya merasa nyaman saja. Kata-kata itu membuatku tersenyum. Nyaman. Sebuah kata yang tak pernah kupikirkan akan menggambarkan hubunganku dengannya. Aku masih tahu bahwa ini adalah pernikahan kontrak, bahwa cinta romantis mungkin tidak akan pernah ada. Namun,
Ada sesuatu yang jauh lebih dalam yang tumbuh di antara kami. Sebuah persahabatan, sebuah ikatan yang tulus, dan sebuah kehangatan yang perlahan mengisi kekosongan yang selama ini kami berdua rasakan. Aku mulai menyadari bahwa meskipun kebahagiaan yang kudambakan dulu telah tiada, kebahagiaan dalam bentuk yang berbeda, kehangatan dalam sebuah hubungan yang unik, mungkin saja bisa kutemukan bersamanya.